Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 441. Sementara itu di halaman istana, Ki Patih Mandaraka telah memanggil dan kemudian memberikan perintah kepada Ki Lurah Agung Sedayu untuk memasuki gelanggang perang tanding. Di telinganya Ki Patih berbisik. Hati-hati Agung Sedayu. Kau harus berhasil. Jika kau gagal, maka orang itu akan merendahkan martabat Panembahan Senapati dan menantangnya untuk berperang tanding. Tetapi satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa orang itu adalah saudara seperguruan Kanjeng Adipati-Pati. Jika kau pernah mengenal salah seorang guru Kanjeng Adipati, namun hanya pada satu sisi ilmu, Ki Tumenggung Wimbasara adalah saudara seperguruan Kanjeng Adipati yang memiliki berbagai macam ilmu. Karena itu ia berani dengan wajah tengadah merendahkan Panembahan Senapati dengan menantangnya dalam perang tanding. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Aku akan menjalankan perintah ini. Aku mohon doa restu para pemimpin Mataram, agar aku dapat melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Yang Maha Agung melindungi aku." Ki Patih Mandaraka mengangguk. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu pun telah melangkah maju. Kepada Panembahan Senapati, Agung Sedayu itu pun kemudian berkata pula, "Hamba mohon doa restu, Panembahan." Panembahan Senapati mengangguk kecil. Katanya, "Kau mewakili aku dalam perang tanding ini. Tetapi aku mengenalmu dengan baik Agung Sedayu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian ia melangkah maju berhadapan dengan Ki Tumenggung Wimbasara. Ki Tumenggung Wimbasara termangu-mangu sejenak melihat lurah prajurit yang dihadapkan kepadanya. Orang itu masih muda. Dengan nada tinggi Ki Tumenggung Wimbasara itu pun bertanya, "Jadi orang inikah yang bernama Agung Sedayu, lurah prajurit Mataram yang akan melakukan perang tanding?" Agung Sedayu memandang wajah Ki Tumenggung dengan tajamnya. Sementara itu terdengar Ki Patih Mandaraka menjawab, "Ya, Ki Tumenggung. Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang lurah prajurit yang dipercaya untuk memimpin prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di Tanah Perdikan Menoreh." Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, "Tentu seorang yang berilmu tinggi. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan sajalah yang dipercaya untuk memimpin pasukan khusus. Tetapi baiklah Ki Lurah. Kau tentu sudah tahu bahwa aku adalah Tumenggung Wimbasara. Aku tidak dapat menolak ketika Ki Patih Mandaraka mengatakan bahwa seorang lurah prajurit Mataram yang akan turun ke perang tanding ini. Sebenarnya aku menantang Panembahan Senapati sendiri untuk turun ke gelanggang. Tetapi Mataram menganggap bahwa itu tidak wajar. Hanya jika Kanjeng Adipati Pragola turun ke medan maka Panembahan Senapati akan berperang. Perang gelar atau perang tanding. Tetapi karena aku yang menjadi lambang perlawanan Pati sekarang ini, maka Mataram telah menunjuk seorang lurah prajurit." Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ia tidak menjawab sama sekali. Sementara Ki Tumenggung itu pun berkata, "Aku tidak tahu apakah alasan sebenarnya bahwa para pemimpin Mataram menunjukmu, Ki Lurah. Ada dua kemungkinan, Mataram yakin akan kemampuanmu yang tinggi. Tetapi kemungkinan lain, kau hanya sekedar akan menjadi tumbal harga diri para pemimpin Mataram yang berlebihan, sehingga mereka merasa tidak pantas untuk menanggapi tantanganku. Baru setelah kau menjadi tumbal, maka Panembahan Senapati akan memasuki arena perang tanding." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Panembahan Senapatilah yang menyahut, "Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang pernah melakukan pengembaraan bersamaku di masa muda. Kalau Paman Tumenggung adalah saudara seperguruan Adimas Adipati Pragola, Agung Sedayu telah mengalami pembinaan diri bersama aku, meskipun kami bukan saudara seperguruan. Karena itu, sama sekali tidak terpikir oleh kami orang-orang Mataram, bahwa Ki Lurah akan sekedar menjadi tumbal. Jadi Panembahan merasa, meskipun hanya seujung duri, bahwa Ki Lurah akan menang? Jika kami menunjuk Ki Lurah Agung Sedayu, bukan berarti bahwa kami sedang memutuskan hukuman mati bagi Ki Lurah Agung Sedayu," jawab Panembahan Senapati. "Jika demikian, Panembahan yakin bahwa Ki Lurah akan menang dalam perang tanding ini? Jika kepercayaan Panembahan begitu tinggi kepada Ki Lurah, kenapa sampai sekarang ini ia masih juga seorang lurah prajurit?" Panembahan Senapati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Apa sebenarnya yang ingin Paman lakukan?" "Bagus," sahut Ki Tumenggung Wimbasara.
Lalu katanya kepada Agung Sedayu, "Bersiaplah Ki Lurah. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin merendahkan derajatmu. Dalam tataran kepemimpinan memang sering terjadi, bahwa seseorang yang lebih rendah pangkat dan jabatannya memiliki kemampuan pada satu sisi yang lebih tinggi dari orang yang lebih tinggi pangkat dan jabatannya. Tetapi kemampuan seseorang dalam olah kanuragan memang bukan satu-satunya syarat untuk mendapatkan derajat." Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Tetapi dengan tajamnya Agung Sedayu memandang wajah orang yang disebut Ki Tumenggung Wimbasara itu. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung itu pun melangkah maju. Namun ia sempat berkata kepada para pengiringnya, "Jangan ikut campur. Biarlah aku berjuang untuk mengamankan istana ini. Hanya itulah yang dapat kita lakukan sekarang." Para pengiringnya termangu-mangu sejenak. Nampaknya mereka pun sudah siap untuk melakukan apa saja, bahkan untuk mati sekalipun. Tetapi gagasan Ki Tumenggung Wimbasara itu telah menempatkan mereka sekedar sebagai penonton. Meskipun demikian, para prajurit pati itu pun telah bersiap sepenuhnya. Jika orang-orang Mataram ingkar janji, mereka telah siap bertempur, meskipun mereka tahu benar akibatnya. Demikianlah, Ki Tumenggung Wimbasara itu telah bersiap. Ketika ia bergeser selangkah, maka Agung Sedayu pun telah bergerak pula. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan memiliki pengalaman yang sangat luas, maka Ki Tumenggung pun melihat bahwa Ki Lurah Agung Sedayu memang seorang yang memiliki keyakinan yang tinggi pada kemampuannya. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun mulai saling menjajaki kemampuan lawan. Keduanya mulai saling menyerang, meskipun serangan-serangan mereka masih belum bersungguh-sungguh. Namun semakin lama keduanya menjadi semakin cepat bergerak. Ki Tumenggung yang memiliki pengalaman yang luas itu mulai mencoba memancing lawannya yang masih muda, agar cenderung untuk bersikap atas landasan arus perasaannya. Ki Tumenggung berniat membuat Agung Sedayu tergelitik dan membuat darahnya menjadi panas. Ki Tumenggung itu ingin membuat lawannya yang masih terhitung muda itu marah, sehingga Ki Lurah itu akan kehilangan kendali penalarannya. Karena itu, serangan-serangan Ki Tumenggung itu menjadi semakin cepat. Tangannya setiap kali bergerak dengan cepat menggapai ikat kepala Agung Sedayu. Tetapi meskipun masih terhitung muda, ternyata pengalaman Agung Sedayu tidak kalah luasnya. Ketika serangan-serangan lawannya menjadi semakin cepat, Agung Sedayu menyadari bahwa lawannya tidak langsung berusaha menghentikan perlawanannya, tetapi Ki Tumenggung itu justru ingin membakar jantungnya dan membuatnya marah. Agung Sedayu mengerti, hal itu dilakukan oleh Ki Tumenggung karena Ki Tumenggung mulai melihat kemampuannya. Namun justru karena itu, maka Ki Tumenggung telah kehilangan beberapa saat yang sebenarnya dapat dipergunakannya sebagai ancang-ancang, jika ia langsung ingin menghentikan perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi sikap hormat Panembahan Senapati terhadap Ki Tumenggung Wimbasara itu ternyata berpengaruh pula atas sikap Agung Sedayu. Selain ia menyadari bahwa lawannya adalah seorang yang benar-benar pilih tanding, Agung Sedayu pun ingin menghormatinya dengan sikapnya menghadapi lawannya. Ki Tumenggung pun bertempur dengan penuh perhitungan, meskipun tidak seluruh perhitungannya benar. Ternyata pada tataran pertama dari pertempuran itu, Ki Tumenggung tidak berhasil membuat Agung Sedayu tersinggung dan marah agar lebih banyak dikendalikan oleh perasaannya, bukan oleh penalarannya. Ki Tumenggung yang ingin menyambar ikat kepala Agung Sedayu itu tidak pernah berhasil. Bahkan ketika Agung Sedayu dengan mantap membentur tangannya yang terjulur, maka terasa pergelangan tangannya menjadi nyeri. Karena itu, Ki Tumenggung telah merubah rencananya. Ia tidak berusaha membuat lawannya tersinggung dan marah, tetapi sekaligus menyerang tempat-tempat yang berbahaya. Namun itu pun tidak mudah dilakukannya. Semakin cepat Ki Tumenggung bergerak untuk menyerang, maka semakin cepat pula Agung Sedayu berloncatan menghindar. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun telah merasa sampai pada waktunya untuk membalas serangan demi serangan. Ki Tumenggung Wimbasara mengerutkan dahinya. Benturan-benturan menjadi semakin sering terjadi. Jika selapis Ki Tumenggung meningkatkan kekuatannya setelah terjadi benturan, maka Agung Sedayu pun telah melakukannya pula. Dengan demikian, pertempuran itu menjadi semakin seru. Keduanya menjadi semakin garang. Ketika keringat mulai membasahi pakaian mereka, pertempuran itu pun telah memanjat mencapai puncak. Panembahan Senapati memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Ia mengenal Agung Sedayu sejak mudanya, ketika keduanya, tanpa menyandang kedudukan mereka masing-masing, bersama-sama mengembara memperdalam ilmu mereka.
Panembahan Senapati mengetahui bahwa Agung Sedayu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Berbagai macam ilmu tersimpan di dalam dirinya. Seakan-akan ilmu itu datang dengan sendirinya tanpa harus menjalani laku yang rumit. Karena itu, Panembahan Senapati berani berharap bahwa Agung Sedayu tidak akan dapat dihancurkan oleh lawannya, meskipun Panembahan Senapati pun mengerti bahwa Ki Tumenggung Wimbasara adalah seorang yang mempunyai landasan sebangsal ilmu. Demikianlah, keduanya telah mulai mengungkap kekuatan tenaga dalam mereka masing-masing, sehingga tingkat pertempuran itu sudah menjadi semakin sengit. Para prajurit pilihan dari Pati yang menyertai Ki Tumenggung itu pun menjadi tegang. 2 orang rangga, 3 orang lurah dan beberapa orang prajurit pilihan itu melihat betapa seorang lurah prajurit dari pasukan khusus Mataram itu mampu mengimbangi kemampuan Ki Tumenggung lapis demi lapis, sampai pada tataran yang paling tinggi. Bahkan kemudian Ki Tumenggung itu telah mengangkat tenaga dalamnya pula. Serangan-serangan Ki Tumenggung yang menghentak-hentak telah mendesak Agung Sedayu beberapa langkah surut. Sambil meloncat maju, tangan Ki Tumenggung itu terjulur lurus mengarah ke dada. Terasa hempasan angin yang terdorong oleh getaran gerak tangan Ki Tumenggung menyentuh tubuh Agung Sedayu. Tetapi karena Agung Sedayu kemudian bergeser surut, maka tangan Ki Tumenggung itu tidak menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu memutar tubuhnya. Kakinya yang terayun mendatar menyambar kepala Agung Sedayu. Dengan cepat Agung Sedayu merendahkan diri. Ditariknya satu kakinya menyilang kakinya yang lain. Tetapi demikian kaki Ki Tumenggung yang berputar itu terayun lewat di atas kepalanya, Agung Sedayu pun dengan cepat melontarkan kakinya yang menyilang sambil bangkit berdiri. Hampir saja kaki Agung Sedayu menyambar lambung. Tetapi Ki Tumenggung itu pun menggeliat, sehingga kaki Agung Sedayu tidak mengenalnya. Namun Agung Sedayu tidak membiarkan lawannya itu terlepas, dengan cepat ia memburu. Tetapi sebelum Agung Sedayu sempat menyerang, tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu bagaikan melayang dengan kaki terjulur lurus menyamping menyambar keningnya. Agung Sedayu terkejut. Dengan cepat ia memiringkan tubuhnya untuk mengelakkan sambaran kaki Ki Tumenggung. Tetapi adalah di luar dugaannya bahwa demikian cepatnya Ki Tumenggung Wimbasara mengayunkan tangannya menebas ke samping. Agung Sedayu terlambat mengelak. Kecepatan gerak Ki Tumenggung Wimbasara melampaui gerak Agung Sedayu, sehingga tangan Ki Tumenggunglah yang kemudian menyambar kening. Agung Sedayu terhuyung-huyung sejenak. Keningnya serasa terbentur sebongkah batu hitam. Sekilas matanya menjadi kabur. Namun Agung Sedayu bukan kebanyakan orang. Dengan menghentakkan daya tahannya, maka Agung Sedayu segera menguasai keseimbangannya kembali. Namun ketika serangan berikutnya datang, Agung Sedayu meloncat mengambil jarak. Kecepatan gerak Ki Tumenggung Wimbasara memang luar biasa. Meskipun Agung Sedayu sudah mengambil jarak, namun dalam sekejap kemudian serangannya telah menghambur memburu Agung Sedayu. Kaki Ki Tumenggung sekali lagi terjulur ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak mengelak. Namun waktu yang sekejap itu sudah cukup baginya untuk mengembangkan ilmu kebalnya. Karena itu, maka serangan Ki Tumenggung berikutnya seakan-akan tidak lagi menyakitinya. Ki Tumenggunglah yang kemudian terkejut. Tetapi orang berilmu tinggi itu pun segera menyadari bahwa lawannya yang muda daripadanya itu memiliki ilmu kebal. Luar biasa, Ki Lurah, berkata Ki Tumenggung. Kau sempat mengembangkan ilmu kebalmu untuk melindungi dirimu. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sadar bahwa Ki Tumenggung itu juga memiliki ilmu kebal dari jenis apapun juga. Mungkin aji lembu sekilan sebagaimana dimiliki oleh lawannya kemarin. Tetapi mungkin juga aji tameng wajah, atau bahkan yang sebelumnya belum dikenalnya. Dengan demikian, maka pada pertempuran berikutnya kedua orang itu sudah berada pada tataran yang semakin tinggi. Seperti yang diduga oleh Agung Sedayu, orang itu pun memiliki ilmu kebal, sehingga sebagaimana serangan-serangan lawannya yang seakan-akan tidak dapat mengenai sasarannya, demikian pula serangan-serangan Agung Sedayu. Namun keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dan berusaha untuk menembus ilmu kebal lawan masing-masing. Tetapi kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu kebal mereka pula. Dengan demikian, yang terjadi kemudian seakan-akan adalah sekedar benturan-benturan ilmu yang tidak berkesudahan. Namun keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Ketika keduanya menghentakkan kemampuan mereka dilambari dengan tenaga dalam yang terungkap sampai tuntas, maka serangan-serangan mereka mulai mengguncangkan ilmu kebal masing-masing.
Namun justru karena itu, Ki Tumenggung Wimbasara tidak lagi mempercayakan diri kepada ilmu kebalnya. Ketika Agung Sedayu berhasil mengayunkan tangannya dan mengenai pundak Ki Tumenggung, maka Ki Tumenggung telah merasakan betapa kekuatan yang sangat besar dari lurah prajurit Mataram itu dapat menggoyahkan ilmu kebalnya. Namun demikian kaki Ki Tumenggung menyapu betis Agung Sedayu dengan kekuatan yang luar biasa, maka Agung Sedayu seakan-akan telah tergelincir jatuh. Meskipun dengan cepat ia sempat meloncat bangkit, namun Agung Sedayu sadar bahwa ilmu kebalnya telah digoyahkan oleh lawannya. Bahkan udara yang menjadi panas di saat Agung Sedayu meningkatkan ilmu kebalnya sampai ke puncak, sama sekali tidak mempengaruhi lawannya sama sekali. Dalam pada itu, Ki Tumenggung tidak saja bertumpu pada ilmu kebalnya. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, Ki Tumenggung sempat membingungkan Agung Sedayu. Seakan-akan Ki Tumenggung Wimbasara itu setiap kali lenyap dari tempatnya. Namun tiba-tiba sebuah serangan datang dari arah yang tidak diduganya, dengan kekuatan yang kemampuan yang sangat tinggi, sehingga mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Beberapa kali Agung Sedayu harus menyeringai menahan sakit. Bahkan kulit dan dagingnya mulai terasa menjadi memar. Namun bukan hanya Agung Sedayu sajalah yang menjadi kesakitan. Lawannya yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan pengalaman yang sangat luas pun setiap kali harus menahan desah di mulutnya. Perasaan nyeri dan sakit rasa-rasanya telah menembus sampai ke tulang. Agung Sedayu yang menyadari bahwa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya sehingga sulit diikuti dengan penglihatan mata wadak, telah memaksa Agung Sedayu menerapkan ilmunya meringankan tubuhnya untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Sementara itu, untuk mengetahui lawannya di setiap saat agar tidak lepas dari pengamatannya, Agung Sedayu telah menerapkan ilmunya Sapta Panggraita. Meskipun lawannya seakan-akan hilang dari penglihatannya tetapi Agung Sedayu tetap mengetahui di mana lawannya itu berada. Kemampuan Agung Sedayu itu benar-benar di luar dugaan Ki Tumenggung Wimbasara. Seorang lurah prajurit yang terhitung masih muda, ternyata sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Para prajurit dari Pati dan para prajurit Mataram yang menyertai Panembahan Senapati memasuki halaman istana itu berdiri mematung di tempatnya. Pertempuran yang terjadi benar-benar merupakan pertarungan dua kemampuan yang sangat tinggi. Kedua orang itu mampu bergerak dengan cepat, sehingga kadang-kadang mereka terlambat mengikuti apa yang terjadi. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Agung Sedayu seakan-akan tidak menyentuh tanah. Sekali-sekali tangannya mengembang sambil bergerak bagaikan mengambang di udara. Sementara itu, Ki Tumenggung Wimbasara setiap kali seakan-akan hilang dari tempatnya berdiri. Namun tiba-tiba saja serangannya segera melibat lawannya seperti badai. Namun Agung Sedayu setiap kali mampu menghindar dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Pertempuran itu pun berlangsung beberapa lama. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Sekali-sekali mereka menghindar, tetapi kadang-kadang mereka dengan sengaja menangkis serangan-serangan itu sehingga terjadi benturan-benturan. Namun pertempuran dengan mengandalkan kecepatan gerak itu tidak segera dapat mereka selesaikan. Jika sekali-sekali serangan mereka menyusup pertahanan lawan dan bahkan menembus ilmu kebal mereka masing-masing, ternyata bahwa serangan itu tidak pernah berhasil melumpuhkan lawan. Karena itu, keduanya pun kemudian telah berpaling kepada kemampuan mereka yang lain. Mereka tidak lagi mengandalkan kepada kecepatan bergerak semata-mata. Tetapi mereka juga mulai mengembangkan tenaga dalam yang mereka ungkapkan sampai ke dasar. Dengan demikian, gerak mereka nampaknya menjadi semakin lamban. Tetapi setiap gerak selalu memancarkan tenaga yang sangat besar. Jika kemudian terjadi benturan-benturan, maka kedua-duanya kadang telah terdorong surut. Serangan yang sangat kuat dilandasi dengan tenaga dalam yang sangat besar telah melemparkan Agung Sedayu beberapa langkah surut. Serangan yang menyusul kemudian, telah menghantam dada Agung Sedayu. Hanya karena Agung Sedayu dilindungi dengan ilmu kebalnya sajalah, maka iga-iganya tidak rontok di dalam dadanya. Meskipun demikian Agung Sedayu yang belum berhasil berdiri dengan mapan, telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali Agung Sedayu berguling. Sementara itu Ki Tumenggung Wimbasara telah meloncat memburunya. Namun Agung Sedayu yang masih menerapkan ilmunya meringankan tubuh, dengan kecepatan yang tidak kasat mata telah berdiri tegak dan siap menghadapi serangan Ki Tumenggung Wimbasara. Karena itu, ketika serangan itu benar-benar datang, Agung Sedayu telah bersiap untuk menghadapinya. Yang terjadi kemudian adalah satu benturan ilmu yang keras. Dua kekuatan yang sangat besar telah saling mendera.
Orang-orang yang menyaksikannya menjadi semakin tegang. Panembahan Senapati bahkan sempat menahan nafas sejenak. Serangan Kitumenggung Wimbasara yang datang bagaikan angin prahara itu telah membentur pertahanan Agung Sedayu yang kokoh, seperti batu karang yang tegak di tebing yang menghadap ke lautan yang ganas. Ternyata kedua orang yang telah membenturkan kekuatan dan kemampuan mereka itu pun sama-sama telah terguncang. Keduanya telah tergetar dan terdorong surut beberapa langkah. Meskipun keseimbangan mereka goyah, namun keduanya masih mampu bertahan sehingga keduanya tetap berdiri tegak. Namun kedua-duanya merasa betapa dada mereka menjadi nyeri. Untunglah bahwa kedua-duanya telah melindungi diri mereka dengan ilmu kebal dan ketahanan tubuh yang tinggi, sehingga mereka masih tetap mampu untuk bertempur. Namun keduanya tidak ingin bertempur lebih lama lagi. Keduanya adalah prajurit yang utuh. Karena itu, mereka pun telah bersiap melakukan perang tanding sampai tuntas, apapun yang bakal terjadi atas dirinya. Karena itu, ketika semua kemampuan telah tertumpah namun mereka masih belum melihat akhir dari perang tanding itu, maka Kitumenggung Wimbasara sampai pada keputusan untuk membuat penyelesaian terakhir. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia tidak ingin memenangkan perang tanding dengan cara yang tidak terhormat. Apalagi lawannya adalah seorang lurah yang masih terhitung muda. Karena itu, sesaat kemudian Kitumenggung Wimbasara itu pun kemudian berkata lantang. "Ki Lurah. Ternyata kemampuan Ki Lurah berada jauh di atas dugaanku. Dengan demikian, aku harus mengakui bahwa Ki Lurah sampai tataran ini mampu mengimbangi ilmuku. Karena itu aku tidak mempunyai pilihan lain. Karena perang tanding ini harus berakhir, maka aku ingin memperingatkan Ki Lurah bahwa aku akan menapak pada ilmu simpananku. Kecuali jika Ki Lurah berniat mengakhiri pertempuran ini." "Maksud Kitumenggung?" bertanya Agung Sedayu. "Jika Ki Lurah mengaku kalah untuk menghindari akibat terburuk yang dapat terjadi karena ilmu simpananku, maka aku tidak akan mempergunakannya. Kewajibanku kemudian adalah perang tanding melawan Panembahan Senapati." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. "Bagaimana jika aku ingin menanggapi ilmu simpanan Kitumenggung dengan ilmu pamungkas yang pernah aku warisi dari guruku?" Kitumenggung mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya. "Apakah Ki Lurah tahu, apa yang aku maksud dengan ilmu simpananku?" "Kitumenggung," jawab Ki Lurah Agung Sedayu. "Kita sudah menjajaki kemampuan kita masing-masing. Tentu aku tahu apa yang Kitumenggung maksudkan, sebagaimana Kitumenggung juga mengetahui apa yang aku maksud dengan ilmu pamungkasku." Kitumenggung mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Bersiaplah. Aku hanya bermaksud untuk memperingatkanmu, karena aku tidak ingin disebut licik karena aku dianggap tiba-tiba saja menyerangmu. Aku hargai sikap Kitumenggung. Aku tahu bahwa Kitumenggung adalah seorang prajurit." Kitumenggung Wimbasara itu pun kemudian telah mempersiapkan diri. Setelah bertempur beberapa lama dan agaknya akan berlangsung tanpa berkesudahan, maka Kitumenggung benar-benar ingin mengakhiri pertempuran itu. Sementara itu Agung Sedayu pun telah bersiap pula. Sebagai seorang yang memiliki berbagai macam ilmu, maka Agung Sedayu telah menghimpun semua tenaga dan kekuatannya. Dengan memusatkan nalar dan budinya, Agung Sedayu siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam benturan puncak ilmunya dengan ilmu simpanan lawannya. Agung Sedayu masih menerapkan ilmu kebal untuk menghambat kemampuan ilmu lawannya. Dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, serta mengangkat tenaga dalamnya sampai ke dasar untuk mendukung kekuatan ilmunya, maka Agung Sedayu berdiri tegak menghadap ke arah lawannya. Sementara Kitumenggung Wimbasara, saudara seperguruan Kanjeng Adipati Pragola telah membangunkan ilmu simpanannya. Kitumenggung itu telah menggosokkan kedua telapak tangannya yang terkatup itu. Semakin lama semakin tebal. Bahkan warnanya pun kemudian menjadi kemerah-merahan. Sementara itu Agung Sedayu pun telah siap pula melepas ilmu pamungkasnya. Dengan tajamnya dipandanginya telapak tangan Kitumenggung Wimbasara. Agung Sedayu mengerti bahwa Kitumenggung akan melepaskan ilmu simpanannya dari telapak tangannya. Sebenarnya lah, sesaat kemudian Kitumenggung telah mengangkat tangan kanannya. Ketika ia mengayunkan tangannya untuk melontarkan ilmunya, Agung Sedayu melihat seleret sinar yang kemerah-merahan meloncat dari telapak tangan Kitumenggung. Bersamaan dengan itu, dari kedua mata Agung Sedayu pun telah memancar kekuatan aji pamungkasnya, membentur serangan Kitumenggung Wimbasara. Namun jantung Agung Sedayu terasa berdesir.
Demikian ia melepaskan ilmunya dengan lambaran segenap kekuatan dan kemampuannya, barulah ia menyadari bahwa ia melihat keraguan-raguan pada gerakan tangan Kitumenggung Wimbasara. Namun semuanya sudah terjadi. Agung Sedayu terlambat menyadari. Karena itu, ketika benturan itu terjadi, maka akibatnya sangat mendebarkan. Sebenarnya lah, pada saat terakhir Kitumenggung Wimbasara memang menjadi sedikit ragu. Lawannya, lurah prajurit Mataram itu, masih terhitung muda. Jika ia mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan ilmunya, maka lurah prajurit Mataram yang masih terhitung muda itu akan dapat menjadi lumat karenanya. Karena itu, pada saat terakhir, Kitumenggung Wimbasara sedikit mengekang ilmunya yang telah diluncurkannya. Namun hal itu berakibat sangat buruk bagi Kitumenggung Wimbasara. Ia tidak menyadari betapa tinggi ilmu Agung Sedayu. Karena itu, ilmunya yang dilontarkannya dengan sedikit ragu itu telah membentur puncak ilmu Agung Sedayu, yang meluncur dilambari dengan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena itulah, maka gelombang balik yang terjadi karena benturan itu telah menghantam Kitumenggung Wimbasara, yang justru sedang mengekang ilmunya yang telah meluncur. Getaran gelombang balik dari benturan itu, didorong oleh kekuatan yang dahsyat dari kekuatan ilmu Agung Sedayu, telah menghentak dan menghantam tubuh dan bahkan bagian dalam dada Kitumenggung Wimbasara. Dengan demikian, Kitumenggung Wimbasara itu pun telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terbanting di tanah dengan derasnya. Beberapa kali ia telah berguling. Namun Kitumenggung tidak mampu lagi untuk bangkit berdiri. Bahkan seisi dadanya rasa-rasanya telah meledak dan pecah berserakan. Karena itulah, nafas Kitumenggung menjadi sesak. Pandangan matanya menjadi kabur. Beberapa orang prajuritnya segera berlari menghambur mengelilinginya. Seorang rangga berjongkok di sampingnya sambil menggeram. Kami akan menuntut balas kematian Kitumenggung. Tetapi Tumenggung Wimbasara berkata perlahan sekali. Tidak. Jangan. Tidak akan ada artinya lagi. Kesetiaan kami akan kami buktikan. Kami akan menyeret korban sebanyak-banyaknya di antara orang-orang Mataram itu. Kitumenggung menggeleng lemah. Katanya. Ternyata kesetiaan tidak selalu diwujudkan dengan bela pati. Para prajurit pati itu termangu-mangu. Sementara Kitumenggung berkata. Aku kagumi kemampuan lurah prajurit itu. Para prajurit pati masih saja termangu-mangu. Sementara itu keadaan Kitumenggung menjadi semakin parah. Darah mulai mengalir dari sela-sela bibirnya. Namun ia masih berkata, jika aku tidak lagi dapat bertahan, maka kalianlah yang harus mengatakan kepada Panembahan Senapati, bahwa Kanjeng Adipati Pragola sudah tidak ada di istana ini lagi. Tetapi katakan pula satu permohonan, agar Panembahan Senapati dapat mengendalikan prajurit-prajuritnya untuk tidak merusak dan menghancurkan istana ini. Para prajuritnya mengangguk-angguk. Sejenak Kitumenggung terdiam. Nafasnya menjadi semakin sesak. Dengan suara yang sangat lemah ia berkata, salamku kepada Ki Lurah itu. Aku ternyata gagal untuk melakukan perang tanding melawan Panembahan Senapati. Para prajurit pati itu tidak sempat menjawab. Kitumenggung itu pun kemudian telah menutup matanya. Sementara itu, Agung Sedayu pun terbaring dengan lemahnya. Panembahan Senapati dan Ki Patih Mandaraka berlutut di sampingnya, sementara Pangeran Mangkubumi mengamati keadaan. Ia tidak boleh lengah. Masih ada sekelompok prajurit pati di seputar tubuh Kitumenggung Wimbasara. Kau harus bertahan Agung Sedayu, desis Panembahan Senapati yang menjadi berdebar-debar melihat keadaan Agung Sedayu. Ampun Panembahan, berkata Agung Sedayu. Hamba mohon Panembahan mengambil sebutir obat di kantong ikat pinggang hamba yang sebelah kanan. Panembahan Senapati pun melakukannya sebagaimana diminta oleh Agung Sedayu. Diambilnya sebutir obat yang berada di dalam sebuah bumbung kecil yang disimpannya di kantong ikat pinggangnya yang besar. Agung Sedayu itu pun berusaha untuk membuka bibirnya, sehingga Panembahan Senapati sempat memasukkan sebutir obat itu di dalam mulutnya. Obat itu pun seakan-akan telah mencair dan mengalir lewat kerongkongan Agung Sedayu. Namun demikian, keadaan Agung Sedayu masih tetap mencemaskan mereka yang mengerumuninya. Ki Patih Mandaraka bahkan menjadi sangat tegang. Ampun Panembahan. Hamba mohon disampaikan kepada Kitumenggung. Hamba mengucapkan terima kasih, bahwa di saat terakhir Kitumenggung berusaha mengekang ilmunya. Jika tidak, maka hamba tentu sudah menjadi lumat. Baik, baik Agung Sedayu, sahut Panembahan Senapati.
Namun kemudian Panembahan Senapati pun mengetahui bahwa Kitumenggung Wimbasara telah gugur. Panembahan Senapati itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kepada para prajurit dari pasukan khusus, Panembahan Senapati memerintahkan untuk membawa Agung Sedayu menepi. Bawa Ki Lurah ke tempat yang teduh. Ki Mandarakalah yang selalu berada di sisinya. Sementara Panembahan Senapati berdesis. Paman Tumenggung memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Ki Patih Mandaraka hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Panembahan Senapati pun berkata pula. Seharusnya memang aku sendiri yang menghadapinya. Ki Patih menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tidak Panembahan. Seandainya Agung Sedayu tidak mengakhirinya, di sini masih ada aku. Meskipun mungkin aku juga tidak dapat mengalahkannya. Paman Tumenggung nampaknya ragu-ragu untuk membinasakan Agung Sedayu, justru karena Agung Sedayu yang masih terhitung muda dibanding dengan Paman Tumenggung itu, sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Keragu-raguannya itu telah mengakhiri perlawanannya. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Ia mengakui, seandainya Kitumenggung Wimbasara di saat terakhir tidak menjadi ragu-ragu, maka mungkin sekali kedua-duanya akan tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dalam pada itu, setelah Agung Sedayu dibawa ke tempat yang teduh, serta pengaruh obat yang ditelannya, maka nafasnya perlahan-lahan menjadi lebih teratur. Meskipun keadaannya masih terlalu lemah. Bahkan untuk mengangkat kepalanya Agung Sedayu mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Panembahan Senapati sebagai seorang pemimpin, tidak dapat terikat pada keadaan Agung Sedayu. Setelah menyerahkan Agung Sedayu kepada Ki Patih Mandaraka, maka Panembahan Senapati bersama pengiringnya pun segera bergeser mendekati sekelompok perwira dan prajurit Pati yang telah meletakkan tubuh Kitumenggung di pendapa. Seorang rangga yang mendapat pesan Kitumenggung pun segera melangkah maju menemui Panembahan Senapati untuk menyampaikan pesan itu. Panembahan Senapati mendengarkan pesan itu dengan seksama. Namun kemudian jantungnya terasa berdentang lebih keras. Jadi Adimas Adipati telah meninggalkan istana bersama pengiringnya. Iya, Panembahan. Kemana? Bertanya Panembahan Senapati. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, Panembahan. Panembahan Senapati memang menjadi sangat kecewa. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kanjeng Adipati sudah meninggalkan istana tanpa diketahui tujuannya. Ketika Panembahan Senapati masih termangu-mangu, maka Pangeran Mangkubumi pun berkata, apakah kita dapat mempercayainya begitu saja? Panembahan Senapati menggeleng. Katanya, tentu tidak. Kami akan melihat kebenaran keterangan prajurit ini. Tetapi kami tetap memohon agar istana ini tidak dihancurkan. Kami tidak akan dapat menghalangi Panembahan untuk naik dan masuk ke dalamnya. Panembahan Senapati memandang Pangeran Mangkubumi sesaat. Namun kemudian katanya, perintahkan kepada para prajurit untuk berjaga-jaga di depan istana ini. Kita akan masuk ke dalamnya hanya dengan beberapa orang prajurit saja. Tetapi, nampak keraguan-raguan membayang di wajah Pangeran Mangkubumi. Aku percaya bahwa Adimas Adipati tidak akan mempergunakan akal yang licik. Sejenak kemudian, Panembahan Senapati dan Pangeran Mangkubumi telah siap untuk memasuki Istana Pati. Tetapi mereka tidak akan meninggalkan Ki Patih Mandaraka yang masih menunggui Agung Sedayu. Ki Patih Mandaraka pun kemudian telah memerintahkan agar beberapa orang prajurit dari pasukan khusus membawa Agung Sedayu keluar pintu gerbang istana agar segera mendapat perawatan, meskipun Agung Sedayu sendiri telah menyediakan obat-obatan bagi dirinya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang diwarisinya dari gurunya Kiai Gringsing, langsung atau melalui tulisan di dalam kitab yang ditinggalkannya. Demikianlah, Panembahan Senapati telah memasuki Istana Pati hanya dengan beberapa pengiringnya. Mereka telah melihat segala bilik dan ruang. Namun Kanjeng Adipati Pragola tidak dapat ditemukannya. Panembahan Senapati benar-benar menjadi kecewa. Meskipun istana itu seakan-akan sudah dikepung rapat, namun Kanjeng Adipati dengan pasukan terpilihnya masih dapat menyusup dan menghilang dari istana. Sementara itu, para prajurit Pati yang lain masih tetap berjaga-jaga di panggung dan di sudut-sudut halaman istana. Pati memang tidak menyatakan dengan resmi menyerah, meskipun Panembahan Senapati telah menduduki kota dan istana. Kekecewaan itu telah menjalar kepada seluruh prajurit dan pengawal Mataram yang menyertainya. Kekesalan itu seakan-akan memuncak, ketika Panembahan Senapati menjatuhkan perintah, bahwa hanya kelompok prajurit tertentu sajalah yang diperkenankan memasuki dan bertugas di dalam lingkungan istana.
Mereka bertugas untuk melucuti senjata para prajurit Pati yang masih bertugas di dalam istana itu. Tetapi mereka juga bertugas untuk menjaga keutuhan istana Pati. Kekecewaan para prajurit dan pengawal dari Mataram itu tidak dapat disembunyikan lagi. Para prajurit dan pengawal yang berada di luar dinding istana mulai menunjukkan kegelisahan mereka. Ancang-ancang yang terakhir ternyata tidak berarti apa-apa. Mereka batal menyerang dan memasuki dinding istana Pati. Prajurit dan para pengawal dalam pasukan Mataram terdiri dari orang-orang kebanyakan sebagaimana orang-orang lain. Kelebihan mereka adalah karena mereka mendapat latihan-latihan khusus olah keprajuritan dan olah kanuragan. Namun perasaan kecewa yang bergejolak di dalam dada mereka, akhirnya meletup juga. Panembahan Senapati dan para pemimpin Mataram mengalami kesulitan untuk mengekang para prajurit dan pengawal yang kecewa itu akhirnya menjarah isi kota. Panembahan Senapati dan Kipatih Mandaraka serta para pemimpin yang lain dengan susah payah berusaha untuk mencegah mereka. Bahkan Panembahan Senapati telah memerintahkan pasukan khusus pengawalnya untuk menahan gejolak perasaan para prajurit itu. Tetapi mereka mengalami kesulitan. Akhirnya Panembahan Senapati tidak mempunyai cara lain. Diperintahkannya seorang perwira menabuh bende Kiai Bicak. Ternyata suara bende itu benar-benar berpengaruh. Suaranya bagaikan menggetarkan seluruh kota. Sementara itu, para pemimpin Mataram telah memerintahkan seluruh pasukannya ditarik kembali ke Pesanggerahan. Meskipun agak mengalami kesulitan, akhirnya para prajurit dan pengawal Mataram telah ditarik dari Pati. Meskipun demikian, masih ada kelompok-kelompok prajurit yang khusus mendapat perintah untuk mengamankan kota, karena dalam keadaan yang kalut itu para penjahat akan dapat memanfaatkan keadaannya. Sementara itu, Panembahan Senapati telah memerintahkan 2 orang perwira penghubung untuk berbicara dengan para prajurit Pati yang tertawan. Jika prajurit dan pengawal Mataram meninggalkan Pati, mereka harus mengambil alih pengamanan di seluruh kota dan istana. Dalam pada itu, ketika beberapa orang mempertanyakan bunyi bende yang mereka anggap sebagai isyarat kemenangan itu, Panembahan Senapati lewat para pemimpin Mataram berkata, "Kita sudah memenangkan perang. Tetapi suara bende itu juga akan memberikan isyarat kemenangan kita terhadap nafsu yang menyerang jantung kita. Perjuangan melawan nafsu itu akan tidak kalah beratnya dari perjuangan merebut Pati. Karena itu, dengan isyarat suara bende yang bergaung di seluruh kota itu, kita telah menang melawan nafsu kita untuk menjarah Pati, meskipun hal itu sudah mulai kita lakukan." Para prajurit hanya dapat menundukkan kepala mereka. Tetapi Pati memang sudah terlanjur menjadi porak-poranda. Banyak orang kehilangan harta benda mereka tanpa dapat bertanya kepada siapapun juga. Apalagi menuntut agar harta benda itu dapat kembali kepada mereka. Namun mereka hanya dapat mengeluh serta melontarkan semua kesalahan kepada terjadinya perang. Panembahan Senapati yang kecewa itu pun segera memerintahkan pasukan Mataram untuk bersiap-siap. Mereka harus segera kembali ke Mataram. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kanjeng Adipati Pragola. Namun sebelum pasukan Mataram itu sampai di Mataram, beberapa orang penghubung telah diperintahkan untuk mendahului kembali ke Mataram dengan berkuda. Dengan menempuh jalan yang berbeda-beda, para penghubung itu harus memberikan berita bahwa Kanjeng Adipati Pragola lepas dari tangan Panembahan Senapati. Sehingga dengan demikian, maka para prajurit yang tinggal di Mataram dapat mempersiapkan diri. Memang mungkin saja terjadi, Kanjeng Adipati Pragola membawa kelompok-kelompok prajurit terpilih memasuki Mataram. Di Pesanggerahan, Agung Sedayu mendapat perawatan yang bersungguh-sungguh. Tabib yang merawatnya tidak berkeberatan Agung Sedayu itu mempergunakan obat-obatnya sendiri, karena tabib itu sudah mengetahui bahwa Agung Sedayu juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Namun keadaannya memang mencemaskan. Gelagah Putih yang datang ke Pesanggerahan pasukan induk Mataram menungguinya siang malam. Swandaru pun banyak berada di dekatnya meskipun setiap kali Swandaru harus melihat pasukan pengawalnya. Selagi Agung Sedayu masih sangat lemah, Panembahan Senapati telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. "Kita tidak dapat terlalu lama di sini," berkata Panembahan Senapati kepada para panglima dan senapati. "Persediaan makanan kita sudah sangat menipis, karena sebagian sudah terbakar. Untunglah bahwa kita cepat menyelesaikan pertempuran, apapun yang terjadi kemudian. Jika kita harus bertahan di sini 3-4 hari lagi sebelum kita berhasil memecah Pati, maka kita benar-benar akan kekurangan makan."
Tetapi pada keadaan kita sekarang, kita masih berharap bahwa sampai nanti kita menginjakkan kaki kita kembali di bumi Mataram, kita masih belum akan menjadi kelaparan. Para panglima dan senapati mengangguk-angguk. Mereka mempunyai perhitungan yang sama dengan Panembahan Senapati. Tetapi pertimbangan Panembahan Senapati tidak hanya agar mereka tidak kekurangan pangan. Tetapi Panembahan Senapati pun menyatakan kecemasannya pula bahwa Adipati Pragola yang hilang dari Pati justru bergerak ke Mataram. Meskipun hanya dengan pasukan yang kecil, tetapi jika Mataram lengah, maka mereka akan dapat menghancurkan kota. Meskipun sesaat kemudian mereka harus meninggalkannya. Aku sudah memerintahkan beberapa orang penghubung untuk mendahului kembali ke Mataram. Tidak hanya 2-3 orang. Tetapi beberapa orang yang memencar, berkata Panembahan Senapati. Maka kemudian Panembahan Senapati memerintahkan pasukannya kembali ke Mataram. Setelah merasa cukup beristirahat, maka pasukan Mataram mulai menempuh perjalanan pulang. Dengan Amben Bambu Agung Sedayu dibawa dalam keadaan yang sangat lemah kembali ke Mataram. Para prajurit dari pasukan khusus berganti-ganti telah mengusungnya. Di dalam pasukan itu, tidak hanya Agung Sedayu yang diusung dengan Amben Bambu. Tetapi demikian pula para prajurit yang terluka. Sedangkan para prajurit dan pengawal yang gugur, telah dikubur di tempat yang khusus dengan pertanda yang akan dapat dikenali kemudian. Sementara itu, mereka yang terluka lebih ringan telah dinaikkan ke dalam pedati yang semula terisi oleh bahan pangan, yang berjalan terguncang-guncang. Semula Agung Sedayu juga minta kepada para prajuritnya untuk ditempatkan saja di sebuah pedati. Tetapi prajurit-prajuritnya tetap berniat untuk membawanya di atas sebuah amben bambu yang diberi palang bambu di bawahnya. Gelagah Putih telah memberitahukan kepada Prastawa bahwa ia akan berada bersama Agung Sedayu, sehingga ia tidak dapat ikut mengawasi pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kita tinggal menempuh perjalanan pulang, berkata Prastawa. Agaknya tidak ada persoalan yang rumit. Gelagah Putih yang sebenarnya juga masih belum pulih sepenuhnya itu, tidak lagi merasakan gangguan pada dirinya. Bahkan ia merasa seakan-akan segala-galanya telah pulih kembali seperti sedia kala. Ketika pasukan itu berhenti untuk beristirahat dan bermalam di perjalanan, Suandaru sempat menunggui Agung Sedayu beberapa lama. Tetapi Suandaru tidak banyak berbicara. Ia tahu bahwa dalam keadaan demikian, sebaiknya Agung Sedayu lebih banyak beristirahat sepenuhnya. Namun kepada seorang pemimpin pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, Suandaru sempat berkata, "Luka dalam Kakang Agung Sedayu memang agak parah. Tetapi kita masih mempunyai cukup harapan bahwa Kakang Agung Sedayu akan menjadi baik." Pemimpin pengawal Sangkal Putung itu mengangguk-angguk. Katanya, "Untunglah Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi." Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menanggapinya. Bahkan kemudian katanya, "Kembalilah ke pasukanmu. Katakan kepada para pengawal bahwa aku masih berada di sini. Jika besok saatnya pasukan bergerak dan aku belum kembali ke pasukan, bergeraklah. Kalian tidak usah menunggu aku. Tetapi jika keadaan Kakang Agung Sedayu membaik, aku akan berada di antara kalian." Pengawal itu mengangguk sambil menjawab, "Baiklah. Mudah-mudahan Ki Lurah segera menjadi baik." Malam itu, Agung Sedayu masih berbaring dengan lemahnya. Perkembangan keadaannya terasa sangat lamban. Meskipun demikian, orang-orang yang menungguinya masih tetap berpengharapan. Bahkan Ki Patih yang juga selalu menjenguknya berkata, aliran darahnya sudah menjadi semakin lancar. Berdoa sajalah, agar Yang Maha Agung mengulurkan tangannya untuk penyembuhannya. Gelagah Putih yang menungguinya masih saja gelisah. Tubuh Agung Sedayu masih saja terasa panas. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Tetapi lewat tengah malam, panas Agung Sedayu mulai berkurang. Nafasnya sudah mengalir dengan teratur. Demikian pula aliran darahnya menjadi semakin lancar. Suandaru yang juga mengikuti perkembangan keadaan Agung Sedayu sempat menarik nafas panjang. Bersama beberapa orang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap Agung Sedayu, ia duduk di serambi. Wajah-wajah mereka sudah tidak lagi terlalu tegang. Seorang lurah prajurit pengawal yang duduk di sebelah Suandaru dengan nada rendah berdesis. Mudah-mudahan perkembangan keadaan Ki Lurah Agung Sedayu itu berlanjut. Jika sampai esok pagi, keadaannya tidak kembali memburuk, maka segala kesulitan telah dilaluinya. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Ya,
Malam ini adalah saat-saat paling gawat bagi Kakang Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di antara para lurah prajurit yang memiliki tataran kemampuan yang setingkat dan bahkan yang mendekati tingkat ilmunya. Bahkan para perwira yang lebih tinggi tingkatnya. Suandaru mengangguk-angguk. Sementara itu, seorang yang ikut mendengarkan pembicaraan itu menyahut. Ki Lurah Agung Sedayu pernah melakukan pengembaraan bersama Panembahan Senapati. Karena itu, meskipun tidak setinggi Panembahan Senapati sendiri, namun Ki Lurah itu mempunyai beberapa persamaan di dalam menjalani laku, sehingga ia pun mampu mencapai satu tataran ilmu yang sangat tinggi. Orang-orang yang mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Namun Suandaru pun kemudian berkata, sebenarnya Kakang Agung Sedayu dapat mencapai tataran yang lebih baik dari yang dapat dicapainya sekarang. Beberapa orang berpaling kepadanya. Sementara Suandaru itu pun berkata selanjutnya, jika saja Kakang Agung Sedayu lebih tekun menempa diri berdasarkan atas ilmu yang diwariskan oleh guru kepadanya. Maksudmu, bertanya lurah prajurit dari pasukan pengawal itu. Sejak Kakang Agung Sedayu berada di tanah perdikan Menoreh, ia tidak sempat lagi memperdalam ilmunya yang sebenarnya sudah sampai di puncak. Beberapa kali aku memperingatkannya. Tetapi nampaknya Kakang Agung Sedayu telah menghabiskan waktunya untuk tugas-tugas yang diembannya. Apakah kau saudara Ki Lurah Agung Sedayu? Bertanya seseorang. Aku saudara seperguruannya, jawab Suandaru. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu, seorang prajurit yang telah mengenal Suandaru sebelumnya berkata, ia saudara muda seperguruan Ki Lurah Agung Sedayu. Ia pemimpin pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk pula. Beberapa orang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Kesan yang mereka dapat dari kata-kata Suandaru itu adalah, bahwa saudara muda Ki Lurah ini masih memiliki kelebihan dari Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, beberapa orang itu pun menjadi merasa segan kepada orang yang sedikit gemuk namun memang berkesan meyakinkan itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang menunggui Agung Sedayu hampir tanpa beringsut itu muncul dari pintu. Suandaru pun kemudian telah bangkit berdiri sambil bertanya. Bagaimana keadaannya, Gelagah Putih? Masih seperti tadi, Kakang, jawab Gelagah Putih. Tetapi bukankah tidak memburuk? Tidak, Kakang. Bahkan Kakang Agung Sedayu sudah tidak nampak gelisah. Sekarang Kakang Agung Sedayu sedang tidur. Suandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Kau akan pergi kemana? Tidak kemana-mana. Mumpung Kakang Agung Sedayu tidur, aku akan ke Pakiwan sebentar, jawab Gelagah Putih. Pergilah, desis Suandaru. Biarlah aku menungguinya. Ketika Suandaru kemudian masuk ke ruang dalam, maka dilihatnya Agung Sedayu memang sedang tidur. Di dekatnya duduk tabib yang merawatnya dengan penuh kesungguhan. Suandaru kemudian duduk di sebelah tabib itu sambil bertanya perlahan. Bagaimana keadaannya? Kita akan melihat apa yang akan terjadi malam ini sambil berdoa. Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan. Obat-obatan dari Ki Lurah Agung Sedayu sendiri adalah obat yang terbaik menurut pendapatku. Terakhir harapan kita hanya tertuju kepadanya. Kita hanya dapat memohon. Suandaru mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya ia berdesis. Kakang Agung Sedayu yang mendapat kepercayaan sangat tinggi dari Panembahan Senapati seharusnya lebih tekun melengkapi dirinya dengan bekal yang terbaik. Ia sudah memiliki bekal yang terbaik. Tetapi sebenarnya Kakang Agung Sedayu masih mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan ilmunya jika ada kemauan padanya. Tetapi Kakang Agung Sedayu nampaknya tidak mempunyai waktu lagi, meskipun jika ia benar-benar ingin melakukannya, tentu ia akan dapat membagi waktunya bagaimanapun sempitnya. Aku sudah beberapa kali memperingatkannya. Beberapa kali aku menjadi cemas melihat keadaan seperti ini. Setiap kali Kakang Agung Sedayu mengalami luka parah seperti ini. Lawannya kali ini adalah saudara seperguruan Kanjeng Adipati Pragola, berkata tabib itu. Kita tahu betapa tinggi ilmu Kanjeng Adipati, meskipun masih belum menyamai Panembahan Senapati. Suandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Pada saat terakhir, Ki Tumenggung itu merasa ragu. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Bimbasara itu adalah seorang yang baik. Panembahan Senapati sendiri menghormatinya. Tetapi sebagai seorang prajurit ia berdiri di atas pijakan yang sangat kokoh.
Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi katanya, aku mengerti. Tetapi yang aku maksudkan adalah kelemahan Kakang Agung Sedayu. Apa jadinya jika Kitumenggung itu tidak digelitik oleh keraguan-raguan di saat terakhir? Apa jadinya dengan Kakang Agung Sedayu? Bukankah itu pertanda bahwa ilmu Kitumenggung itu masih lebih tinggi dari ilmu Kakang Agung Sedayu? Ya. Agaknya ilmu Kitumenggung itu memang lebih tinggi dari ilmu Kilurah Agung Sedayu. Namun Kilurah masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Seandainya, berkata Suandaru, seandainya Kakang Agung Sedayu mau mendengarkan aku, maka ia tidak perlu bergantung pada satu kebetulan sebagaimana yang telah terjadi. Tetapi Kakang Agung Sedayu memang mampu mengimbangi lawannya karena memiliki bekal ilmu yang memadai. Tabib yang merawat Agung Sedayu itu tidak menjawab lagi. Sementara itu terdengar Agung Sedayu berdesah dengan tarikan nafas yang dalam. Tetapi Agung Sedayu tidak terbangun. Suandarulah yang kemudian bergeser mendekati saudara seperguruannya. Dipandanginya wajah Agung Sedayu yang masih tidur itu. Namun wajah itu tidak lagi nampak terlalu pucat. Ketika Suandaru menyentuh lehernya, maka ia pun berdesis. Badannya tidak lagi terlalu panas. Sementara itu, malam pun menjadi semakin dalam. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Namun perintah Panembahan Senapati sudah sampai pada semua pimpinan kelompok prajurit. Besok, menjelang fajar, pasukan Mataram akan melanjutkan perjalanan. Ketika sampai dini hari keadaan Agung Sedayu tidak memburuk, maka Suandaru pun berkata kepada Gelagah Putih yang telah duduk di sampingnya. Aku akan melihat pasukanku. Hati-hatilah dengan Kakang Agung Sedayu. Jika perjalanan ini harus dimulai lagi, pastikan bahwa Kakang Agung Sedayu tidak akan terganggu di perjalanan. Baik, Kakang, sahut Gelagah Putih. Di perjalanan aku akan menyempatkan diri melihat keadaannya. Namun nampaknya puncak kecemasan tentang keadaannya telah lewat. Tabib itu berpendapat bahwa jika malam ini keadaannya tidak memburuk, maka Kakang Agung Sedayu akan menjadi semakin baik. Meskipun demikian, ia harus tetap mendapat perawatan terbaik. Ya, Kakang. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Demikianlah. Suandaru pun telah meninggalkan rumah yang dipergunakan untuk menempatkan Agung Sedayu yang terluka parah. Demikian Suandaru pergi, seorang prajurit mendekati Gelagah Putih sambil mengerutkan dahinya. Sementara orang itu berkata selanjutnya. Saudara seperguruan Ki Lurah Agung Sedayu itu menyesali sikap Ki Lurah yang tidak sempat mengembangkan ilmunya lebih jauh. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia tahu apa yang dikatakan oleh Suandaru. Tentu orang gemuk itu menyesali. Seolah-olah Agung Sedayu tidak mau meningkatkan ilmunya meskipun Suandaru membiarkan kitab Kiai Gringsing ada di tangan Agung Sedayu. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menjawab. Anak muda itu hanya mengangguk-angguk saja, justru karena Gelagah Putih sudah mengenal dengan baik sifat Suandaru. Meskipun demikian, Gelagah Putih itu melihat betapa Suandaru menjadi gelisah melihat keadaan Agung Sedayu. Dalam pada itu, beberapa orang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap Agung Sedayu hampir tidak tidur semalam suntuk. Tabib yang merawatnya, Gelagah Putih, Suandaru, dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus sama sekali tidak memejamkan mata. Tetapi tugas yang akan mereka lakukan di hari berikutnya tidak seberat saat mereka datang ke Pati, sehingga meskipun mereka tidak tidur sekejap pun, mereka tidak akan terlalu terganggu. Menjelang fajar, semuanya telah bersiap. Gelagah Putih merasa agak tenang bahwa keadaan Agung Sedayu tidak memburuk, sehingga dengan demikian ia berharap bahwa keadaannya akan menjadi semakin baik, meskipun masih harus ditempuh perjalanan panjang. Namun ada 1-2 orang yang ternyata tidak lagi mampu bertahan. Ada 2 orang yang malam itu menyusul kawan-kawannya yang telah gugur. Mereka langsung dimakamkan di padukuhan tempat pasukan itu berhenti. Meskipun Agung Sedayu masih minta untuk ditempatkan di sebuah pedati saja agar tidak sangat merepotkan para prajuritnya, namun para prajuritnya tetap berniat untuk mengusungnya agar tubuh Agung Sedayu tidak terlalu terguncang-guncang. Dalam kesibukannya, ternyata Panembahan Senapati juga menyempatkan diri melihat keadaan Agung Sedayu itu. Bagaimana keadaanmu Agung Sedayu? Bertanya Panembahan Senapati sambil meraba tubuh Agung Sedayu. Hamba merasa sudah menjadi semakin baik, Panembahan, jawab Agung Sedayu. Syukurlah. Mudah-mudahan perjalanan ini tidak memperburuk keadaanmu. Semoga tidak, Panembahan. Panembahan Senapati mengangguk-angguk.
Kipatih Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi yang mengiringi Panembahan Senapati itu pun sempat memberikan beberapa pesan pula. "Kau sudah tidak terlalu pucat," berkata Kipatih Mandaraka. Demikianlah, ketika fajar mewarnai langit, Panembahan Senapati pun memerintahkan pasukan Mataram yang besar itu mulai bergerak. Perjalanan memang masih jauh. Tetapi para prajurit dan pengawal yang tergabung dalam pasukan Mataram itu tidak merasa terlalu tegang sebagaimana saat mereka berangkat. Bahkan mereka merasa bangga bahwa mereka telah membawa berita kemenangan, karena mereka telah berhasil memasuki kota Pati. Tetapi sementara itu, dalam perjalanan pulang, wajah Kipatih Mandaraka nampak murung. Sama sekali tidak mencerminkan kemenangan yang telah dicapai oleh pasukan dari Mataram itu. Sekali-sekali Kipatih Mandaraka itu justru berjalan menyendiri. Di dalam riuhnya pasukan yang bergerak, Kipatih merasakan satu kediaman yang mencengkam jantungnya. Bahkan kadang-kadang Kipatih Mandaraka itu berjalan kaki di antara para prajurit dari pasukan khusus yang mengiringi Agung Sedayu, yang ditandu dengan sebuah amben bambu. Panembahan Senapati yang melihat keadaan Kipatih Mandaraka itu mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Bahkan sebenarnya hati Panembahan Senapati sendiri juga merasakan betapa segala-galanya yang digelar di atas bumi ini tidak langgeng. Panembahan Senapati mengerti bahwa Kipatih Mandaraka sekali-sekali telah diganggu oleh kenangan masa-masa yang pernah dijalaninya, saat Ki Pemanahan dan Ki Panjawi masih hidup dalam ikatan persaudaraan yang sangat rukun. Hampir setiap saat keduanya selalu bersama. Jika seseorang bertemu dengan Ki Pemanahan, maka di situ tentu ada Ki Panjawi. Kedua-duanya seakan-akan tidak pernah terpisah. Berdua mereka mendapat tugas dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya untuk menyingkirkan Arya Penangsang. Keduanya memang berhasil. Tetapi justru karena itu, mereka telah memasuki jalan simpang. Ki Panjawi yang mendapat tanah Pati, segera dapat membangun diri, karena Pati memang sudah berwujud satu lingkungan yang ramai. Ki Panjawi tidak terlalu sulit mengembangkan Pati menjadi satu daerah yang sedemikian besar. Sementara itu, Ki Pemanahan harus bekerja keras untuk membuka hutan Mentaok. Ketika kemudian Mataram menjadi daerah yang tumbuh, maka Ki Pemanahan telah disebut pula Ki Gede Mataram. Tetapi Ki Gede Mataram sama sekali tidak diganggu oleh perasaan iri hati terhadap Pati. Semuanya itu justru telah mendorong Ki Gede untuk bekerja keras bersama putranya, Raden Sutawijaya. Kipatih Mandaraka memang tidak dapat melupakannya. Betapa Pemanahan dan Panjawi itu hidup dalam suasana yang sangat akrab. Namun anak-anaknya ternyata telah berdiri berseberangan di medan perang yang garang. Raden Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senapati, putra Ki Gede Pemanahan, telah berperang melawan Kanjeng Adipati Pragola dari Pati, putra Ki Panjawi. Kipatih Mandaraka, yang akrab pula dengan kedua-duanya, merasa sangat prihatin atas peristiwa itu. Tetapi bagaimanapun juga, Kipatih sendiri telah terlibat pula di dalamnya. Ia telah berdiri di satu pihak dari keduanya yang berperang itu. Sementara itu pasukan yang besar itu berjalan terus. Panembahan Senapati sendiri tidak selalu berada di atas punggung kudanya, sebagaimana Kipatih Mandaraka. Namun karena itu, para panglima dan senapati pun kadang-kadang telah turun pula dan berjalan di antara para prajurit dan pengawal. Sementara itu, para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh yang ikut dalam pasukan itu, berganti-ganti mengusung Agung Sedayu yang terbaring lemah. Panas matahari yang terik menerpa tubuhnya, namun seorang prajurit memayunginya. Jika daun itu kemudian layu dibakar panasnya cahaya matahari, maka seorang prajurit yang lain telah mencari gantinya pula di padukuhan yang mereka lewati. Namun ketika mereka harus bermalam lagi di perjalanan, ternyata keadaan Agung Sedayu sudah menjadi lebih baik. Tetapi seorang lagi prajurit yang harus dilepaskan. Karena lukanya yang sangat parah, maka prajurit itu tidak dapat diselamatkan. Dalam pada itu, wajah Gelagah Putih pun ikut menjadi terang. Swandaru tidak pula nampak gelisah. Harapan mereka tumbuh semakin besar, sejalan dengan keadaan Agung Sedayu yang membaik. Dalam pada itu, para penghubung berkuda yang mendapat tugas untuk mendahului pasukan telah sampai di Mataram. Mereka telah menyampaikan pesan Panembahan Senapati kepada Panglima yang bertugas mengawal kota, Pangeran Singasari. Demikian pesan itu sampai, maka Mataram segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan kekuatan yang ada, Mataram siap menghadapi segala kemungkinan. Namun para petugas yang diperintahkan untuk mengamati keadaan di luar dinding kota tidak melihat sesuatu yang mencurigakan.
Bahkan beberapa orang yang dikirim agak jauh keluar kota juga tidak melihat gerak pasukan sama sekali. Apalagi pasukan yang besar. Karena itu, Pangeran Singasari mengambil kesimpulan bahwa Kanjeng Adipati Pragola tidak akan membawa pasukan ke Mataram. Meskipun demikian, Pangeran Singasari tidak lengah. Para prajurit masih berada dalam kesiagaan tertinggi. Sementara para petugas sandi masih tersebar jauh di luar kota. Sementara itu, pasukan Mataram telah merayap semakin dekat. Tetapi pasukan itu masih harus bermalam lagi di perjalanan, sementara persediaan bahan pangan menjadi semakin sedikit. Namun para pemimpin Mataram itu tidak merasa cemas. Persediaan itu masih cukup, dan dalam 2 hari mereka sudah akan sampai di Mataram. Dalam pada itu, selagi pasukan Mataram masih berada di perjalanan, sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Warangka, yang terletak di dekat Kronggahan, telah diguncang oleh pertengkaran antara saudara seperguruan. Ketika 3 orang yang ditugaskan untuk melihat apakah di padepokan Kiai Warangka itu terdapat sebuah peti tembaga yang diperkirakan berisi harta benda yang sangat banyak, memberikan laporan bahwa penglihatan mata batin mereka tidak menyentuh ada sebuah peti tembaga yang besar di padepokan Kiai Warangka. Maka Kiai Timbang Laras dan Ki Jatha Beri sama sekali tidak percaya. Bahkan mereka menganggap bahwa Ki Resa justru telah mencoba untuk melindungi Kiai Warangka. Agaknya kau telah diracuni oleh kesediaan Kakang Warangka untuk memberi upah lebih banyak dari yang aku berikan, geram Kiai Timbang Laras. Tidak, Kiai Timbang Laras, jawab Ki Resa. Aku adalah orang tua yang masih mempunyai harga diri. Aku masih percaya bahwa mulutku dapat berbicara dengan benar. Apa maksudmu dengan harga diri? Bertanya Jatha Beri. Apakah aku akan menjual namaku serta kepercayaan orang lain kepadaku? Kau telah menjual harga dirimu. Ternyata kau bersedia menerima upah yang kami berikan kepadamu. Upah untuk apa? Bukankah upah itu Kiai berikan untuk satu tugas yang tidak bertentangan dengan paugeran Mataram? Tidak pula bertentangan dengan nuraniku sendiri. Bukankah aku diupah untuk mengetahui, apakah di padepokan itu ada sebuah peti atau tidak? Dan itu sudah aku lakukan dengan baik sesuai dengan kemampuanku. Di samping upah yang aku berikan, maka kau juga menerima upah dari Kakang Warangka untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya kau lihat. Kiai, jangan menghina aku. Aku masih dapat mencari makan dengan cara yang lebih terhormat daripada sebuah pengkhianatan. Seandainya kami menghinamu, kau mau apa Ki Resa? Tiba-tiba saja Ki Jatha Beri menyahut. Kau akan marah? Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Perbatang dan Pinuji berganti-ganti. Katanya, bertanyalah kepada kedua orangmu itu. Apa yang mereka tangkap dengan penglihatan batin mereka? Apakah mereka melihat peti tembaga yang besar itu di padepokan Kiai Warangka? Aku selalu menangkap getar yang mereka pancarkan. Tetapi aku juga tidak pernah mendapat isyarat tentang peti tembaga itu. Kiai Timbang Laras memandang kedua orang yang ditugaskannya menyertai Ki Resa. Namun keduanya justru menunduk. Dengan nada tinggi, Kiai Timbang Laras itu pun kemudian bertanya kepada mereka. Apa kerja kalian di padepokan Kakang Warangka? Makan dan minum, tidur atau apa? Tidak, Kiai. Kami sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan. Tetapi kami memang tidak menangkap getar adanya peti tembaga itu. Baik dengan tangkapan wadak maupun tangkapan batin, Kiai. Karena itu kami berkesimpulan, bahwa peti itu memang sudah tidak berada di padepokan itu. Jika tidak ada di padepokan itu, lalu di mana? Apakah kalian tidak dapat melihat? Lalu apa artinya kemampuan penglihatan batin kalian jika penglihatan kalian sama saja dengan penglihatanku? Kiai, berkata Ki Resa. Kami dapat melihat geledek, ajob-ajob, amben dan apa lagi, karena benda-benda itu ada. Itu penglihatan wadak kalian. Penglihatan mata kalian yang tidak berbeda dengan penglihatan mataku, geram Kiai Timbang Laras. Benar, Kiai. Tetapi tangkapan penglihatan batin kami pun tidak berbeda. Kami dapat menangkap getar keberadaan benda itu meskipun benda-benda itu tidak kasat mata. Tetapi jika benda-benda itu memang tidak ada, getar apakah yang dapat kami tangkap, betapapun tajamnya penglihatan batin kami? Sebagaimana kami tidak akan dapat melihat sesuatu dengan mata wadak kami betapapun tajamnya penglihatan mata kami itu, jika yang kami lihat itu memang tidak ada. Tetapi benda itu ada. Peti itu ada. Aku pernah melihatnya. Peti itu tidak akan dapat begitu saja lebur ke ketiadaan.
Meskipun barangkali peti itu tidak ada lagi di padepokan, tetapi peti itu tentu ada di satu tempat. Nah, katakan, di manakah peti itu berada menurut penglihatanmu? Kiai, berkata Ki Resa. Kiai tentu tahu keterbatasan kemampuan seseorang. Apakah Kiai mengartikan bahwa aku mampu melihat isi bumi ini? Apapun dan dimanapun? Tidak, Kiai. Aku tidak mempunyai kemampuan sejauh itu. Penglihatanku sangat terbatas. Seandainya peti itu memang ada, maka keberadaannya ada di luar jangkauan kemampuan penglihatanku. Omong kosong. Semua cerita tentang kelebihanmu tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, maka persetujuan kita batal. Aku tidak akan mengupahmu sekeping uang pun. Ki Resa tersenyum. Katanya. Aku tidak akan menuntut. Aku memang harus merasa bahwa aku memang sudah gagal. Itu berarti bahwa perjanjian kita pun batal. Bagus, geram Kiai Timbang Laras. Jika demikian, tidak ada gunanya lagi kau berada di padepokanku. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Baik, Kiai. Aku minta diri. Keluargaku tentu sudah menunggu aku pulang. Mereka akan menjadi gelisah jika aku terlalu lama pergi. Perjalanan malam hari seperti ini akan sangat menyenangkan, berkata Ki Resa. Namun katanya pula. Meskipun demikian, aku ingin memperingatkan kepada Kiai, bahwa kedua orang yang bersamaku mencoba melihat peti tembaga itu sama sekali tidak bersalah, jika mereka tidak mengetahui di mana peti yang dicari itu berada. Mereka sudah berusaha sebagaimana aku juga berusaha. Tetapi kami telah gagal menurut penilaian Kiai. Cukup. Pergilah, bentak Kiai Timbang Laras. Ki Resa tidak berbicara lagi. Ia pun segera bangkit berdiri. Turun ke halaman dan mengambil kudanya. Sejenak kemudian, Ki Resa itu sudah menuntun kudanya keluar regol padepokan Kiai Timbang Laras. Namun demikian Ki Resa hilang di balik pintu regol, Kiai Timbang Laras itu pun berkata kepada Perbatang dan Pinuji. Selesaikan orang itu. Bawa dua orang kawanmu, agar pekerjaanmu tidak terlalu sulit untuk kau lakukan. Cepat! Perbatang dan Pinuji pun segera bangkit. Berlari-lari mereka mengambil kuda mereka sambil menyampaikan perintah Kiai Timbang Laras kepada dua orang yang berada di gandok. Mereka adalah para cantrik yang sedang bertugas berjaga-jaga bersama dengan beberapa cantrik yang lain yang berada di regol. Sejenak kemudian, 4 orang telah berpacu menyusul Ki Resa yang berkuda ke arah barat. Beberapa saat keempat orang itu memacu kudanya. Mereka menyusuri jalan yang panjang dalam kegelapan malam yang telah menyelubungi wajah bumi. Tetapi setelah beberapa lama mereka memacu kuda mereka, mereka tidak segera dapat menyusul Ki Resa. Sementara itu jalan yang mereka lalui adalah jalan yang lurus yang tidak bercabang. Tidak pula ada simpangan. Ki Resa itu bagaikan hilang begitu saja di telan gelapnya malam. Waktu kita tidak bertaut banyak, berkata Perbatang. Ya, sahut Pinuji hampir berteriak. Demikian kita mendengar derap kaki kuda Ki Resa, kita pun segera menyusulnya. Padahal tidak ada jalan lain. Perbatang dan Pinuji menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena mereka kehilangan buruan mereka. Tetapi mereka membayangkan kemarahan Kiai Timbang Laras, yang kadang-kadang tidak terbendung sehingga keputusan yang diambilnya tidak terkendali sama sekali. Tetapi mereka benar-benar tidak dapat menyusul Ki Resa. Bahkan derap kaki kudanya pun tidak mereka dengar pula. Akhirnya, Perbatang dan Pinuji serta kedua orang cantrik yang menyertai mereka itu pun berhenti. Kita tidak mempunyai kesempatan lagi, berkata Perbatang hampir putus asa. Pinuji menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Tetapi salah seorang cantrik yang menyertai mereka pun berkata, kita harus menemukan orang itu. Bagaimana mungkin kita dapat menemukannya, sahut Perbatang. Bukankah salah seorang dari kita mengetahui rumahnya? Kita datang ke rumahnya. Kita akan menyelesaikannya meskipun di hadapan keluarganya, sahut cantrik yang lain. Perbatang dan Pinuji menjadi ragu-ragu. Hampir bergumam Pinuji berkata. Rumahnya jauh sekali. Sehari perjalanan. Apa boleh buat, jawab cantrik itu. Jika kita pulang tanpa membawa pertanda kematiannya, maka kitalah yang akan digantung. Kenapa kita harus berbuat demikian sekarang? Bukankah beberapa saat yang lalu kita tidak pernah melihat, bahkan membayangkannya pun tidak, perlakukan yang demikian terhadap sesama kita? Tetapi keadaan sudah berubah.
Kiai Timbang Laras juga sudah berubah, jawab cantrik itu pula. Sejak kehadiran Ki Jathabri, desis Perbatang. Tidak, jawab salah seorang cantrik yang menyertainya. Kiai Timbang Laras sendiri menyadari kelemahannya. Ia harus bersikap lebih baik jika ia ingin padepokannya bertambah maju. Sekarang, setelah Kiai Timbang Laras berhubungan dengan Ki Jathabri, ia dapat belajar daripadanya dan perubahan itu datang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya Kiai Timbang Laras dapat menyesuaikan diri dengan sikap yang seharusnya dari seorang pemimpin padepokan, jika padepokannya ingin menjadi besar. Perbatang dan Pinuji termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu adalah cantrik dari padepokannya. Namun sikapnya membuat keduanya menjadi heran. Namun Perbatang pun kemudian masih bertanya. Bagaimana pendapat kalian berdua? Kita pergi ke rumah Ki Resa. Jika Ki Resa tidak ada di rumah, kita ambil siapa saja yang ada di rumahnya. Anaknya atau cucunya atau siapa saja. Perbatang dan Pinuji terkejut. Dengan serta-merta Perbatang pun bertanya. Untuk apa? Kedua cantrik itu justru menjadi heran. Seorang di antara mereka berkata, bukankah itu wajar? Kita bawa salah seorang keluarga mereka. Justru yang terdekat dengan Ki Resa. Kita memaksa Ki Resa untuk datang mengambilnya. Lalu Ki Resa kita habisi, desis Pinuji. Ya. Lalu bagaimana dengan keluarganya yang kita bawa? Orang itu tidak berarti apa-apa. Kita akan melepaskannya atau membunuhnya, tidak ada bedanya. Heh, tiba-tiba Perbatang bertanya. Kau salah seorang dari sekelompok cantrik yang baru? Ya, jawab cantrik itu. Aku memang baru di padepokan Kiai Timbang Laras. Sebelumnya kau berada di perguruan mana? Bertanya Pinuji dengan dahi yang berkerut. Kami adalah murid Ki Jathabri. Pantas. Perbatang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Jika kita berurusan dengan Ki Resa, maka kita akan menyelesaikannya dengan orang itu. Tidak dengan keluarganya. Itu hanya satu cara, jawab cantrik itu. Satu cara yang keji. Jika kita ingin membunuh Ki Resa, maka kita harus berhadapan dengan orangnya. Ki Resa yang terbunuh atau kita yang akan mati. Cantrik itu tertawa. Katanya, kau ingin menjadi seorang laki-laki jantan? Itu sama sekali tidak perlu. Yang penting, kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Cara apapun yang kita pergunakan. Tidak. Aku tidak mau, jawab Perbatang. Jika demikian, tunjukkan saja rumahnya. Kami akan datang dan mengambil salah seorang keluarganya. Perempuan atau anak-anak? Tidak. Meskipun kami sudah melihat rumahnya, tetapi kami tidak akan menunjukkan. Jadi kalian akan berkhianat? Bertanya salah seorang cantrik itu. Telinga Perbatang dan Pinuji menjadi panas. Dengan geram Perbatang menjawab. Tidak, kami akan mencari Ki Resa sampai kami menemukan orangnya. Itu perbuatan yang sangat bodoh. Berapa lama kalian akan mencari? Tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh Kiai Timbang Laras, jawab Pinuji. Kedua cantrik itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, sekarang, beri saja kami ancar-ancar. Biarlah kami yang menyelesaikannya. Tetapi Perbatang berkata dengan tegas. Tidak. Aku tahu bahwa kalian akan berbuat licik. Kalian akan menculik perempuan atau kanak-kanak. Aku tidak mau. Jangan membuat kami kehabisan kesabaran, berkata salah seorang cantrik itu. Telinga Perbatang dan Pinuji bagaikan tersentuh bara. Dengan suara bergetar menahan kemarahan Perbatang berkata. Kalian mau apa? Kami adalah orang-orang terdekat dari Kiai Timbang Laras. Kalian adalah cantrik-cantrik baru yang harus tunduk pada perintah kami. Tidak, jawab salah seorang cantrik itu. Kami bukan budak-budak kalian meskipun kami berada di padepokan Kiai Timbang Laras. Tetapi kami mendapat tugas untuk mengawasi kalian jika terjadi pengkhianatan seperti ini. Bagus, geram Pinuji. Jika demikian, apa yang akan kalian lakukan? Melaporkan kami kepada Kiai Timbang Laras? Kami harus memaksa kalian pulang, geram cantrik itu. Kami adalah orang-orang bebas yang dapat menentukan sikap sendiri, geram Pinuji. Jika demikian, kami harus memaksa kalian dengan kekerasan. Kami tidak mempunyai pilihan lain.
Perbatang dan Pinuji pun kemudian segera mempersiapkan diri. Kemarahan mereka serasa telah membakar ubun-ubun. Sementara itu, kedua orang cantrik yang ternyata semula adalah para pengikut Ki Jathabri itu pun telah bersiap pula. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi di antara mereka. Perbatang dan Pinuji masing-masing menghadapi seorang cantrik. Ternyata kedua orang cantrik yang baru itu bukannya orang yang belum berilmu. Sebagai pengikut Jathabri yang justru mendapat tugas untuk mengamati padepokan Kiai Timbang Laras, maka keduanya memiliki bekal yang cukup. Tetapi Perbatang dan Pinuji bukannya cantrik yang baru kemarin sore berada di padepokan itu. Untuk waktu yang lama keduanya mendapat kepercayaan dari Kiai Timbang Laras. Karena itulah, pertempuran itu pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik yang merasa wajib untuk bertindak atas Perbatang dan Pinuji berusaha untuk dengan cepat menangkap dan membawa mereka menghadapi Ki Jathabri. Namun dalam pada itu, Perbatang dan Pinuji yang marah itu pun ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka salah seorang di antara kedua cantrik itu pun kemudian berkata, "Sebaiknya kalian berdua menyerah saja, dan bersama-sama dengan kami menghadap Kiai Timbang Laras dan Kiai Jathabri. Jika kalian menyerah, maka aku akan mohon agar hukuman atas pengkhianatan kalian diperingan. Seandainya kalian harus dihukum mati, maka kematian kalian adalah kematian yang terbaik. Tetapi jika kalian melawan, aku akan mengusulkan hukuman yang terberat yang dapat diberikan kepada seseorang. Jika kalian mendapat hukuman mati, kematian kalian adalah kematian yang akan kalian tempuh dengan cara yang paling sulit. Bahkan mungkin kalian harus menunggu berhari-hari untuk sampai pada batas kematian yang sebenarnya." Pinuji yang menghadapi cantrik itu dengan serta-merta menyahut, "Kau kira kami akan segera bersimpuh di hadapanmu? Kami bukan kanak-kanak yang dapat kau takut-takuti dengan caramu. Persetan kau Pinuji. Jika kau tetap keras untuk melawan, kamilah yang akan memutuskan apakah kalian akan kami bunuh atau akan kami tinggalkan di sini, agar tubuhmu yang tidak lagi dapat bangkit akan menjadi mangsa anjing liar. Aku sudah memutuskan bahwa kalian tidak akan pernah dapat kembali ke padepokan kami. Kalian telah mengotori padepokan Kiai Timbang Laras dengan sikap dan cara hidup yang kasar dan curang," geram Pinuji. "Kau benar-benar pengkhianat," sahut cantrik itu. "Karena itu kau harus mati. Aku akan membunuhmu dengan caraku." Cantrik itu pun segera menarik goloknya. Dengan tangkasnya ia memutar goloknya itu sambil berkata, "Satu-satu anggota badanmu akan terpisah dari tubuhmu. Tetapi kau tidak akan mati malam ini. Malam nanti anjing-anjing liar akan menyelesaikanmu. Baru besok sisa-sisa tubuhmu ditemukan orang yang lewat jalan ini untuk pergi ke pasar." Tetapi cantrik itu terkejut bukan buatan. Ketika mulutmu masih bergerak, tiba-tiba saja kaki Pinuji terjulur dengan derasnya menghantam dadanya. Cantrik itu terdorong beberapa langkah surut, bahkan kemudian cantrik itu terdorong jatuh. Namun dengan cepat ia berguling menjauh, kemudian dengan cepat melenting berdiri. Dengan kasar cantrik itu mengumpat. Namun Pinuji telah berdiri tegak dengan pedang yang sudah tercabut dari urangkanya teracu ke arahnya. Pinuji tidak berbicara lebih banyak lagi. Tetapi setapak ia bergeser maju sambil menjulurkan pedangnya menggapai tubuh lawannya. Cantrik itu bergeser mundur. Goloknya pun berputar pula dengan cepat untuk melindungi tubuhnya. Namun serangan Pinuji pun kemudian datang seperti gelombang yang datang beruntun menggempur batu-batu karang di pantai. Cantrik itu bertempur semakin keras dan garang. Goloknya yang besar dan berat itu berputar semakin cepat. Namun sekali-sekali golok itu terayun menyerang ke arah leher Pinuji. Tetapi Pinuji dengan tangkas menghindar atau menebas serangan itu, sehingga tidak menyentuh sasarannya. Di lingkaran pertempuran yang lain, Perbatang bertempur dengan sengitnya pula. Cantrik yang menjadi lawannya itu pun berusaha untuk menekannya. Namun ternyata Perbatang bukan anak-anak yang baru belajar berjalan. Seperti kawannya, cantrik itu pun telah menarik senjatanya pula. Sebuah pedang yang besar dan panjang. Namun demikian ia menggenggam pedangnya, Perbatang pun telah memegang pedangnya pula. Dengan demikian, Perbatang pun kemudian telah bertempur dengan mempertaruhkan ilmu pedang masing-masing. Kedua cantrik pengikut Ki Jathabri itu telah berusaha meningkatkan ilmu mereka. Mereka bertempur semakin lama semakin keras. Bahkan kemudian menjadi semakin kasar.
Yang nampak bukan lagi cantrik dari perguruan Kiai Timbang Laras, yang mempunyai garis keturunan ilmu yang sama dengan perguruan Kiai Warangka. Tetapi unsur-unsur yang dipergunakan kemudian adalah ilmu yang mereka warisi dari Ki Jatha Beri. Ilmu yang keras dan kasar, namun sangat berbahaya. Meskipun demikian, Perbatang dan Pinuji sama sekali tidak menjadi gentar. Murid perguruan Kiai Timbang Laras itu bertempur dengan garangnya pula. Bahkan kemudian Perbatang telah berhasil mendesak lawannya. Pedangnya yang sekali-sekali menjulur mematuk ke arah tubuh lawannya mampu mendesaknya, sehingga beberapa kali cantrik itu meloncat surut. Tetapi cantrik yang bertempur dengan kasar itu telah menghentak-hentakkan serangannya. Kadang-kadang orang itu mampu mengejutkan Perbatang. Namun kemudian, serangan-serangan Perbatang terasa semakin lama menjadi semakin berbahaya. Bahkan kemudian ketika cantrik itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher Perbatang, dengan keras pula Perbatang membentur serangan itu. Dengan cepat Perbatang memutar pedangnya dengan hentakan yang kuat, sehingga hampir saja pedang lawannya terlepas dari tangannya. Tetapi cantrik itu menggenggam pedangnya dengan erat, betapapun telapak tangannya terasa bagaikan terbakar. Tetapi Perbatang tidak menghentikan serangannya. Demikian pedangnya berputar, dengan cepat ia meloncat ke samping. Pedangnya bergerak dengan cepat menggapai tubuh lawannya. Cantrik yang masih berdebar-debar karena pedangnya yang hampir saja terlepas dari tangannya itu, terkejut sekali. Ia mencoba menangkisnya. Meskipun ia berhasil menggeser arah serangan Perbatang, namun ujung pedang Perbatang itu masih sempat menyentuh pundaknya. Cantrik itu meloncat surut. Pundaknya terasa menjadi pedih. Cairan yang hangat kemudian telah mengalir dari lukanya. Cantrik itu mengumpat kasar. Serangannya kemudian datang bergulung-gulung seperti angin prahara. Namun pertahanan Perbatang sama sekali tidak menjadi goyah. Pertahanannya justru menjadi semakin mantap, sementara serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Murid Jatha Beri itu mulai menjadi gelisah. Ternyata kemampuan Perbatang itu lebih tinggi dari perhitungannya. Bahkan setelah ia mengerahkan segenap kemampuannya pun, ia tidak mampu menguasai lawannya yang memiliki ilmu pedang yang tinggi. Sementara itu, serangan-serangan Perbatang pun justru menjadi semakin cepat dan berbahaya. Ujung pedang Perbatang itu rasa-rasanya berdesing-desing di seputar telinga cantrik yang selalu terdesak itu. Lawan Pinuji yang menggenggam golok yang besar itu mencoba mencari keseimbangan ketika ia melihat kawannya terdesak. Jika saja ia mempunyai kesempatan lebih cepat menyelesaikan Pinuji, maka berdua dengan kawannya mereka akan dengan cepat pula menyelesaikan Perbatang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Pinuji bukan seorang yang lemah. Bahkan bukan Pinuji yang kemudian terdesak, tetapi justru cantrik itulah yang setiap kali harus bergeser surut. Serangan-serangan Pinujilah yang kemudian mewarnai keseimbangan pertempuran itu. Pedangnya bergerak dengan cepat. Sekali terjulur menggapai tubuh lawannya, namun kemudian tiba-tiba saja telah menebas dengan derasnya. Tetapi kemudian pedang itu berputar dan mematuk seperti seekor ular. Betapapun cantrik itu berusaha mengimbangi dengan serangan-serangannya yang keras dan kasar, namun ilmu pedang Pinuji memiliki kelebihan dari kemampuan lawannya itu. Dengan demikian, keseimbangan pertempuran itu pun mulai menjadi goyah. Kedua cantrik murid Jatha Beri itu ternyata sulit mengimbangi kemampuan Perbatang dan Pinuji. Apalagi kemarahan Perbatang dan Pinuji nampaknya tidak dapat diredakan lagi. Kedua orang cantrik itu benar-benar akan membunuhnya. Bahkan dengan cara yang sangat buruk. Karena itu, Perbatang itu pun berkata dengan lantang. Sudah saatnya kalian dimusnahkan dari padepokan Kiai Timbang Laras. Tetapi cantrik yang bertempur melawannya tidak dengan mudah menyerah kepada keadaan. Pada saat yang paling sulit, cantrik itu telah menarik sebilah pisau belati. Dengan cepat sekali pisau itu dilemparkan ke arah dada Perbatang. Untunglah Perbatang melihat lontaran pisau itu. Dengan cepat pula Perbatang mengelak. Tetapi pisau itu masih tetap menyambar dan menggores lengannya, sehingga segores luka telah menganga di lengannya. Luka itu justru membuat Perbatang semakin marah. Dengan gerangnya Perbatang meloncat sambil menjulurkan pedangnya mengarah ke dada cantrik itu. Tetapi cantrik itu masih sempat mengelak. Selangkah ia bergeser. Tetapi Perbatang itu tidak melepaskannya. Pedang yang terjulur itu segera terayun menebas dengan derasnya. Cantrik itu masih berusaha menangkis serangan itu. Namun pedang Perbatang segera berputar.
Satu loncatan panjang dengan pedang yang terjulur lurus, mematuk langsung menghujam ke arah jantung. Terdengar cantrik itu berteriak sambil mengumpat kasar. Namun ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Ujung pedang perbatang benar-benar telah menukik melubangi jantungnya. Sejenak kemudian suara cantrik itu pun segera lenyap. Demikian tubuhnya terjatuh di tanah, maka nafasnya pun telah terhenti. Cantrik yang bertempur melawan Pinuji itu melihat kawannya yang terbunuh oleh perbatang. Dengan demikian ia tidak berpengharapan lagi. Perbatang akan dapat bergabung dengan Pinuji melawannya bersama-sama. Karena itu, cantrik itu pun berniat untuk melarikan diri. Jika ia sempat sampai ke Padepokan, maka ia akan dapat menyampaikannya kepada Ki Jathabri. Tetapi Pinuji sama sekali tidak memberi kesempatan. Demikian lawannya berusaha menghindar dari pertempuran, Pinuji itu dengan cepat memotong jalannya. Cantrik yang hampir berputus asa itu telah mengayunkan goloknya menebas ke arah dada. Tetapi Pinuji sempat mengelak. Demikian golok itu terayun, dengan cepat pula Pinuji meloncat. Pedangnya lah yang kemudian terayun menyambar lambung. Cantrik itu tidak dapat mengelak. Lambungnya telah terkoyak oleh tajamnya pedang Pinuji. Sejenak kemudian dua orang cantrik itu telah terkapar di pinggir jalan. Keduanya ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan Perbatang dan Pinuji. Dua orang murid dari Padepokan Kiai Timbang Laras. Sejenak Perbatang dan Pinuji termangu-mangu. Kedua orang itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan saja kedua orang cantrik yang terbunuh itu. Biarlah besok orang-orang yang menemukan, menguburkannya, berkata Perbatang. Kita tidak dapat melakukannya sekarang. Pinuji mengangguk kecil. Katanya. Baiklah. Kita akan melaporkannya kepada Kiai Timbang Laras, bahwa orang-orang Jathabri yang ada di Padepokan kita mempunyai tugas khusus yang diberikan oleh Ki Jathabri itu. Perbatang mengangguk-angguk pula. Tetapi sebelum ia menjawab, kedua orang itu terkejut dengan cepat keduanya meloncat surut sambil mengacukan senjatanya. Yang kemudian berdiri di hadapan mereka adalah Ki Resa yang sedang mereka buru itu. Ki Resa, desis Perbatang. Ya, jawab Ki Resa. Apakah kalian sedang mencari aku? Ya. Kami memang sedang menyusul Ki Resa, jawab Perbatang. Kalian mendapat perintah untuk membunuh aku, bertanya Ki Resa pula. Ya. Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata. Aku memang sudah memperhitungkan hal itu. Itulah sebabnya aku tidak berpacu terus. Demikian aku keluar dari Padepokan, aku telah membawa kudaku bersembunyi. Aku justru berkuda di belakang kalian. Kau memang cerdik, Ki Resa, sahut Pinuji. Aku tahu bagaimana kalian berselisih dengan kedua orang cantrik itu. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua, bahwa kalian tidak mau melakukan sebagaimana akan dilakukan oleh kedua cantrik itu, yang ternyata adalah para pengikut Ki Jathabri. Sekarang kita sudah berhadapan. Kami bertekad untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami, berkata Perbatang. Kau sudah terluka. Luka ini tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin. Tetapi jika kau menghentakkan tenaga untuk bertempur, maka darah akan mengalir terus dari lukamu. Seseorang akan dapat menjadi lemah karena kekurangan darah. Karena itu, aku anjurkan kau obati dahulu lukamu itu agar menjadi mampat. Tidak perlu, Ki Resa. Aku akan mengobatinya setelah persoalan kita selesai. Setelah kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Membunuh aku, bertanya Ki Resa. Pertanyaan itu telah menghentakkan Perbatang dan Pinuji ke dalam keadaan yang rumit. Karena itu keduanya tidak segera dapat menjawabnya. Ki Resa justru tersenyum. Katanya. Nah, jika kalian memang akan melaksanakan perintah dengan baik, lakukanlah. Kalian tidak usah mencari aku kemana-mana. Kalian tidak usah menculik perempuan atau kanak-kanak. Perbatang dan Pinuji justru menjadi ragu-ragu. Mereka bukannya menjadi gentar berhadapan dengan Ki Resa. Tetapi justru mereka tahu bahwa Ki Resa telah melakukan pekerjaannya sebagaimana disanggupinya dengan baik. Jika kemudian Ki Resa itu mengambil kesimpulan bahwa peti tembaga itu tidak ada di Padepokan Kiai Warangka, itu sama sekali bukan kesalahannya. Memang kedua murid dari Padepokan Kiai Timbang Laras itu juga bertanya di dalam hati, apakah mungkin Ki Resa itu berbuat curang atau sengaja menyesatkan. Namun keduanya berpendapat, seandainya kecurigaan itu ada,
seharusnya sejak awal Kiai Timbang Laras harus sudah memikirkannya. Kesan dari sikap Kiai Timbang Laras kemudian adalah seakan-akan Kirsa harus memberikan jawab sebagaimana dikehendaki oleh Kiai Timbang Laras. Karena kedua orang itu termangu-mangu, maka Kirsa pun berkata, "Perbatang dan Pinuji. Sebenarnya aku juga ingin memberikan jawaban sebagaimana dikehendaki oleh Kiai Timbang Laras. Aku memang dapat berpura-pura, memberi jawaban asal saja aku sebut di mana peti itu disembunyikan di dalam lingkungan padepokan Kiai Warangka. Tetapi sejak semula, pekerjaanku ini bukan alat untuk menipu. Karena itu, aku harus mengatakan sesuai dengan penglihatanku." Perbatanglah yang kemudian menjawab, "Sebenarnya sejak semula kami sudah ragu, Kirsa. Tetapi kami tidak dapat menolak perintah Kiai Timbang Laras, meskipun kami merasa heran bahwa Kiai Timbang Laras sekarang benar-benar telah berubah. Sejak Ki Jatha Beri ada di padepokan, segala-galanya sudah lain dari sebelumnya. Aku tidak tahu, kenapa demikian besar pengaruh Ki Jatha Beri terhadap Kiai Timbang Laras. Jadi apakah yang akan kau lakukan?" "Kami berniat untuk kembali, menemui Kiai Timbang Laras dan melaporkan apa yang sudah terjadi." "Bagaimana dengan Ki Jatha Beri?" "Aku akan melaporkan apa adanya. Aku justru ingin tahu tanggapan Kiai Timbang Laras dan sikap Ki Jatha Beri. Tetapi kalian akan dapat dihukum mati. Jika Kiai Timbang Laras benar-benar sudah menyimpang dari kepribadiannya, maka biarlah kami menjadi korbannya." Kirsa termangu-mangu sejenak. Katanya, "Baiklah. Mudah-mudahan Kiai Timbang Laras masih mempunyai kesempatan mempergunakan penalarannya menghadapi persoalan ini." Demikianlah, Perbatang dan Pinuji pun telah meloncat ke punggung kudanya. Namun ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, Kirsa pun berkata, "Kau melupakan kedua orang cantrik itu. Kami sengaja membiarkannya. Jika kau memang ingin mengatakan apa yang sudah terjadi sebagaimana adanya, kenapa tidak kau bawa saja?" Perbatang dan Pinuji termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Perbatang itu pun berkata, "Baiklah. Jika Pinuji tidak berkeberatan, kami akan membawanya." Pinuji memang agak ragu. Tetapi akhirnya ia pun berkata, "Baiklah. Kita akan membawanya." Dengan demikian, maka Perbatang dan Pinuji itu pun telah menaikkan tubuh kedua orang cantrik itu ke atas kuda mereka masing-masing, dan kemudian menuntun kuda-kuda itu ke padepokan. Ketika Perbatang dan Pinuji memasuki padepokan, para cantrik pun segera mengerumuninya. Apa yang telah terjadi, para cantrik itu pun saling bertanya. Tetapi Perbatang dan Pinuji tidak mengatakan sesuatu. Keduanya melangkah menuju ke bangunan utama padepokan itu untuk langsung bertemu dengan Kiai Timbang Laras. Ki Timbang Laras memang masih berada di bangunan induk itu. Ia pun segera bangkit ketika ia melihat Perbatang dan Pinuji membawa tubuh dua orang cantrik di atas punggung kuda mereka. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Kiai Timbang Laras. Perbatang dan Pinuji pun segera naik ke pendapa. Mereka berdua memang sudah berniat untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Kiai Timbang Laras. Bahkan seandainya Ki Jatha Beri duduk pula bersamanya. Tetapi sikap Kiai Timbang Laras memang mengejutkan Perbatang dan Pinuji. Kiai Timbang Laras tidak mempertimbangkan laporan Perbatang dan Pinuji sebagai satu ancaman bagi kemandirian perguruan Kiai Timbang Laras. Tetapi sebaliknya, Kiai Timbang Laras itu menjadi sangat marah. "Jadi kau bunuh saudara-saudara sendiri? Tetapi kami mempunyai alasan yang kuat, kenapa hal ini kami lakukan, Kiai. Apapun alasannya, apakah aku pernah mengajarkan kepadamu untuk membunuh saudara-saudara kita sendiri? Tetapi Kiai juga tidak pernah mengajarkan untuk menculik perempuan dan anak-anak. Itu tergantung pada kepentingannya. Kau harus menerapkan ajaranku dengan bijaksana." Perbatang dan Pinuji menjadi berdebar-debar. Sementara itu Perbatang masih mencoba untuk menjelaskan. "Kiai, apakah Kiai tidak merasa tersinggung jika ada orang lain yang datang ke padepokan ini justru untuk mengawasi kita? Apakah orang-orang baru yang sejak semula memang para pengikut Ki Jatha Beri itu, suatu saat tidak akan mengganggu kebebasan kita di dalam perguruan kita sendiri?" "Tutup mulutmu, Perbatang," bentak Kiai Timbang Laras. "Aku justru memerlukan Ki Jatha Beri. Ia akan dapat memberikan terang bagi padepokan kita, serta memberikan harapan atas masa depan yang lebih baik." Perbatang yang menyadari bahwa Kiai Timbang Laras benar-benar sudah menjadi marah, tidak berkata apapun lagi. Mereka menyadari apa yang akan terjadi atas diri mereka.
Sebenarnya lah Kiai Timbang Laras telah memerintahkan untuk menangkap Perbatang dan Pinuji. Kiai Timbang Laras justru memberitahukan kepada Ki Jat Haberi bahwa dua orang cantrik yang sejak sebelumnya adalah para pengikut Ki Jat Haberi telah dibunuh oleh Perbatang dan Pinuji. Mereka harus dihukum mati, teriak Ki Jat Haberi. Aku sendiri yang akan menghukum mereka. Silakan, Ki Jat Haberi, sahut Kiai Timbang Laras. Perbatang dan Pinuji tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri. Semula mereka berharap bahwa Kiai Timbang Laras akan melindunginya. Tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu, maka keduanya hanya dapat pasrah, apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Bahkan mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan mengalami nasib yang sangat buruk di saat kematian mereka, karena mereka akan mati di tangan Ki Jat Haberi. Ki Jat Haberi yang marah itu telah memerintahkan agar Perbatang dan Pinuji dimasukkan ke dalam bilik tertutup. Mereka akan menjalani hukuman mati di keesokan harinya. Ki Jat Haberi pun telah memerintahkan 4 orang cantrik yang sejak semula adalah pengikut Ki Jat Haberi untuk menjaga bilik itu. 2 orang di depan dan 2 orang di belakang, geram Ki Jat Haberi. Bahkan ia menambahkan, beri isyarat jika keduanya berusaha untuk melarikan diri. Jika kalian lengah dan keduanya terlepas, maka kalianlah akan menjadi gantinya. Besok kalian akan aku hukum mati menurut caraku. Perbatang dan Pinuji tidak melawan. Keduanya pun kemudian telah dimasukkan ke dalam bilik dengan tangan dan kaki terikat pada tiang di dalam bilik itu. Tidak ada kemungkinan bagi keduanya untuk melarikan diri. Dalam pada itu, para cantrik yang sejak semula berada di padepokan Kiai Timbang Laras, ternyata telah tersinggung pula. Tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu. Kiai Timbang Laras, pemimpin dan guru mereka yang mereka hormati dan mereka takuti, justru telah menjerumuskan Perbatang dan Pinuji ke dalam keadaan yang paling sulit. Keduanya besok akan dihukum mati dengan cara yang barangkali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Malam itu Ki Jat Haberi telah memerintahkan beberapa orang cantrik yang sejak sebelum berada di padepokan adalah pengikutnya, untuk menyiapkan hukuman mati itu. Para cantrik padepokan Kiai Timbang Laras tidak tahu pasti, apa yang telah dibuat oleh orang-orang itu. Mereka membuat tiang dan kemudian menanamnya di halaman padepokan. 2 pasang patok kayu yang kuat. Tetapi para cantrik itu membayangkan bahwa besok mungkin Perbatang dan Pinuji akan diikat pada 2 pasang patok kayu itu. Tangan mereka akan direntangkan. Demikian pula kaki mereka. Selanjutnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kegelisahan itu, para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras hanya dapat mengusap dada bahwa Ki Jat Haberi itu masih dapat tidur nyenyak. Begitu ia marah-marah dan memerintahkan membuat alat untuk menghukum mati Perbatang dan Pinuji, orang itu langsung masuk ke dalam biliknya dan tidur mendengkur. Begitu tidak berharganya nyawa Perbatang dan Pinuji di mata Ki Jat Haberi. Tetapi para cantrik itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu, Perbatang dan Pinuji yang terikat kaki dan tangannya di dalam sebuah bilik yang sempit benar-benar sudah pasrah. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka merasakan ikatan pada tangan dan kakinya itu begitu kuat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dilepaskan lagi. Sementara itu, ada 4 orang yang berjaga-jaga di luar. 2 orang mengawasi bagian depan dan 2 orang di bagian belakang bilik itu. Bagi Perbatang dan Pinuji, sisa malam itu terasa amat panjang. Mereka ingin matahari segera terbit. Jika mereka harus mati, biarlah kematian itu segera datang, meskipun mereka sadar bahwa cara yang paling buruk akan terjadi pada saat kematian mereka. Dalam pada itu, sisa malam itu terasa menjadi semakin dingin di padepokan Kiai Timbang Laras. Perasaan para cantrik bagaikan dicengkam oleh kegelisahan. 2 orang cantrik yang meronda berkeliling merasa tengkuk mereka meremang. Namun mereka berjalan terus. Untuk mengusir ketegangan yang menyusup ke dalam jantung mereka, seorang di antara mereka pun berdesis. Kasihan Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji. Ya, yang lain menyahut. Aku tidak tahu kenapa Kiai Timbang Laras benar-benar berubah. Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji adalah 2 orang yang termasuk di antara mereka yang dekat dengan Kiai Timbang Laras. Keduanya adalah orang-orang yang dipercaya. Bahkan kedua orang itu pula yang diperintahkan untuk menyertai Ki Resa ke padepokan Kiai Warangka. Semuanya sudah berubah. Bahkan sikap Kiai Timbang Laras dengan saudara-saudara seperguruannya juga sudah berubah.
Jika dahulu Kiai Timbang Laras sangat menghormati Kiai Warangka, sekarang sama sekali tidak. Bahkan Kiai Timbang Laras itu sempat mencurigai kakak seperguruannya itu. Ki Jatha Beri telah menebarkan racun di padepokan ini, geram yang lain. Keduanya terdiam. Mereka melangkah sampai di sudut padepokan. Beberapa saat mereka berhenti. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Marilah. Kita kembali ke gardu." Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku merasa ada ketenangan di sini. Di gardu itu ada cantrik yang baru, yang sebelumnya adalah pengikut Ki Jatha Beri. Di sana kita tidak dapat berbicara bebas seperti ini." Kawannya mengangguk-angguk. Bahkan kemudian orang itu duduk di atas sebuah batu sambil berkata, "Baiklah. Kita beristirahat di sini sebentar." Namun ketika kawannya juga akan duduk, mereka terkejut. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari balik gerumbul, sudah di dalam dinding padepokan. Karena itu, maka kedua orang cantrik itu dengan sigap meloncat bangkit. Senjata mereka pun segera teracu kepada sosok tubuh yang tiba-tiba muncul itu. Tetapi orang itu mengacukan kedua tangannya sambil berdesis. "Sabar Kisanak, sabar." "Siapa kau?" bertanya salah seorang cantrik itu. "Apakah kau tidak mengenal aku?" bertanya orang itu. "Ki Resa," desis cantrik itu. "Ya, aku ingin mendapat keterangan tentang Perbatang dan Pinuji. Semula aku akan mencarinya sendiri. Tetapi setelah aku mendengar pembicaraan kalian, maka aku memberanikan diri untuk menemui kalian. Terus terang, aku ingin menyelamatkan mereka." "Maksud Ki Resa? Aku tidak akan melibatkan kalian. Aku hanya ingin kalian memberitahu di mana sekarang Perbatang dan Pinuji. Keduanya ditahan sekarang. Besok pagi mereka akan dihukum mati. Hukuman itu akan dilakukan sendiri oleh Ki Jatha Beri dengan caranya. Apakah Kiai Timbang Laras tidak melindungi mereka? Itulah yang kami sesalkan. Kiai Timbang Laras justru ikut menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada Ki Jatha Beri. Baiklah, aku berterus terang kepada kalian. Tunjukkan kepadaku di mana mereka ditahan. Aku akan berusaha membebaskan mereka, meskipun aku tahu bahwa usaha itu akan sangat berbahaya. Aku minta kalian tidak memberikan isyarat. Seperti sudah aku katakan, aku tidak akan melibatkan kalian." "Isyarat apa yang Ki Resa maksudkan?" "Kalian jangan memberi isyarat kepada para cantrik bahwa seseorang telah menyusup ke dalam padepokan ini." Cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, "Baiklah. Aku tidak akan berbuat apa-apa." Cantrik itu pun kemudian memberikan ancar-ancar di mana Perbatang dan Pinuji ditahan. "Terima kasih. Doakan agar aku berhasil menyelamatkan kedua orang saudara seperguruan kalian, yang menurut pendapatku tidak bersalah itu." Demikianlah, Ki Resa pun segera menyusup kembali ke dalam gerumbul-gerumbul perdu. Namun kemudian, orang itu telah bergeser untuk melaksanakan rencananya. Sementara itu, langit sudah mulai dibayangi oleh cahaya fajar. Sisa malam pun menjadi semakin sempit. Ketika burung-burung liar bernyanyi di pepohonan, serta ayam jantan berkokok saling bersahutan, maka padepokan itu sudah mulai menjadi sibuk. Di dapur perapian sudah menyala. Para cantrik yang bertugas sudah menjerang air untuk membuat minuman. Namun tiba-tiba padepokan Kiai Timbang Laras itu menjadi gempar. Para cantrik yang berjaga-jaga di depan dan di belakang bilik tahanan Perbatang dan Pinuji telah terbaring di tanah. Mereka sudah mati terbunuh. Nampaknya 4 orang itu tidak sempat memberikan perlawanan sama sekali. Para cantrik pun menjadi sibuk. Ketika hal itu disampaikan kepada Kiai Timbang Laras dan Ki Jatha Beri, maka keduanya menjadi sangat marah. Beberapa orang pengikut Ki Jatha Beri pun telah mengumpat-umpat kasar. 4 orang di antara mereka terbunuh, setelah 2 orang sebelumnya sudah dibunuh pula oleh Perbatang dan Pinuji. Ubun-ubun Ki Jatha Beri bagaikan terbakar. Dengan serta-merta maka mereka yang bertugas berjaga-jaga malam itu segera dipanggil. Namun yang lebih menggemparkan lagi, ternyata Perbatang dan Pinuji sudah tidak ada di dalam bilik itu. Tali pengikat tangan dan kakinya terlepas tanpa bekas terpotong tajamnya senjata. 2 kelompok cantrik yang bertugas malam itu telah menghadap. Sekelompok yang bertugas sampai tengah malam, sedang yang sekelompok yang bertugas sejak tengah malam. Tetapi kedua kelompok cantrik itu tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa. Mereka justru meronda mengelilingi padepokan.
Adapun bilik yang dipergunakan untuk menahan Perbatang dan Pinuji berada di tengah-tengah padepokan. Sedangkan kelompok-kelompok cantrik yang bertugas itu terdiri dari cantrik yang sudah lama berada di padepokan itu bersama-sama dengan para cantrik yang baru, yang semula adalah pengikut Ki Jathabri. Dengan demikian, Ki Jathabri mengalami kesulitan untuk begitu saja menuduh para cantrik kawan-kawan Perbatang dan Pinujilah yang telah melepaskan kedua orang tawanan itu, karena di dalam tugas para cantrik itu sudah berbaur. Apalagi para pengikut Ki Jathabri itu sengaja mengawasi para cantrik yang telah lebih dahulu berada di padepokan itu. Kiai Timbang Laras pun ternyata telah ikut menjadi sangat marah. Kiai Timbang Laras sebagai pemimpin padepokan telah mengumpulkan semua cantrik. Dengan suara bergetar oleh kemarahan yang menghentak jantungnya, Kiai Timbang Laras itu telah mengancam. Jika akhirnya aku mengetahui siapa yang telah melakukannya, maka hukuman yang belum pernah mereka bayangkan akan aku terapkan. Para cantrik itu hanya dapat diam sambil menundukkan wajah mereka. Para cantrik itu memang menjadi ketakutan melihat kemarahan Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri. Perasaan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dalam pada itu, Perbatang dan Pinuji masih berada dalam perjalanan. Mereka dengan cepat menjauhi padepokan yang telah mereka huni bertahun-tahun. Sementara itu, Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri telah memerintahkan beberapa orang berkuda untuk mencari kedua orang yang berhasil melarikan diri dari bilik tahanannya itu. Tangkap mereka hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menghukum mereka, geram Ki Jathabri. Tetapi Perbatang dan Pinuji sudah menjadi semakin jauh. Ki Resa yang menyertai keduanya, berjalan sambil menuntun kudanya. Kita sudah jauh dari padepokan, berkata Ki Resa. Kenapa Ki Resa berusaha membebaskan kami, bertanya Perbatang. Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tahu bahwa seharusnya kalian berdua tidak dihukum mati. Kiai Timbang Laras tidak mau melindungi kami berdua, desis Pinuji. Itulah yang mengherankan kami, sambung Perbatang. Segala-galanya sudah berubah. Karena itu, aku berusaha untuk menyingkirkan kalian dari bilik itu. Apakah Ki Resa tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa kami berdua masih tetap akan membunuh Ki Resa? Apalagi dalam keadaan terjepit seperti sekarang. Jika kami berhasil membawa Ki Resa kembali ke padepokan hidup atau mati, mungkin Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri akan memaafkan kami. Ki Resa tertawa. Katanya, aku masih percaya bahwa kalian berdua bukan orang yang tidak berjantung. Namun seandainya demikian, aku pun masih percaya bahwa aku akan dapat menyelamatkan diri. Aku yakin, jika terjadi benturan kekerasan di antara kita, maka akulah yang akan membunuh kalian berdua. Perbatang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin Ki Resa benar. Karena itu, lebih baik kami tidak mencobanya. Ki Resa masih tertawa. Katanya, kesombongan kadang-kadang memang ada gunanya. Namun Pinujilah yang kemudian bertanya. Kita akan kemana sekarang, Ki Resa? Aku akan mengajak kalian pulang ke rumahku. Aku harus menyingkirkan keluargaku. Jika pikiran kedua orang yang kalian bunuh itu juga tumbuh di kepala kawan-kawannya, maka keluargaku akan terancam. Jika demikian, aku ingin mempersilakan Ki Resa mendahului kami. Kami juga akan pergi ke rumah Ki Resa. Tetapi sebaiknya Ki Resa cepat-cepat pulang dan menyelamatkan keluarga Ki Resa. Ki Resa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan mendahului kalian. Tetapi aku berharap bahwa kalian langsung menuju ke rumahku. Baik, Ki Resa. Kami akan langsung pergi ke rumah Ki Resa, sahut Perbatang. Ki Resa yang tiba-tiba saja teringat keselamatan keluarganya segera meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, kuda itu pun telah berlari di jalan bulak yang panjang. Perbatang dan Pinuji tidak menempuh jalan yang sama. Mereka justru menyusup melalui jalan pintas. Lewat lorong-lorong kecil dan jalan setapak. Keduanya menduga bahwa Ki Jathabri dan Ki Timbang Laras tidak akan berdiam diri. Mereka tentu memerintahkan para cantrik untuk mencarinya. Dalam pada itu, Ki Resa memacu kudanya secepat-cepatnya. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah atau mereka yang sedang berjalan dan berpapasan, memandangi orang yang berpacu itu dengan dahi yang berkerut. Seorang di antara mereka yang berdiri di pematang berdesis. Orang yang tidak tahu diri. Apa dikiranya jalan itu milik kakeknya? Jika kuda itu menyentuh orang yang sedang berjalan, akibatnya akan sangat buruk.
Demikian pula orang-orang yang berjalan kaki. Debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda itu membuat mereka terbatuk-batuk. Tetapi Kiresa tidak menghiraukan mereka. Ia ingin segera sampai di rumahnya. Kiresa menarik nafas panjang, demikian ia memasuki halaman rumahnya. Ia tidak melihat suasana yang mencemaskan. Ia melihat keluarganya masih dalam keadaan tenang. Kiresa tidak mau membuat keluarganya gelisah. Tetapi ia pun tidak ingin keluarganya menjadi korban. Karena itu, maka Kiresa ingin menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya itu dengan berhati-hati. Betapapun Kiresa merasa gelisah, namun ia tidak menunjukkan kegelisahannya itu. Dengan wajah jernih, Kiresa memanggil anak perempuannya yang tinggal bersamanya. Anak perempuannya yang sudah ditinggal suaminya meninggal dunia. "Di mana ibumu?" bertanya Kiresa. "Di belakang, ayah. Ibu sedang menampi beras." Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Panggil ibumu dan panggil kedua orang anakmu." Anak perempuan Kiresa termangu-mangu sejenak. Namun Kiresa berkata, "Aku menunggu di sini." "Ada apa sebenarnya, ayah?" bertanya anak perempuannya itu. Kiresa mencoba untuk menghapus kesan kegelisahan itu di wajahnya. Katanya, "Panggillah. Aku ingin berbicara dengan kalian." Anak perempuannya itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera memanggil ibunya dan kedua orang anaknya yang sedang bermain di halaman belakang, di dekat neneknya menampi beras. Sejenak kemudian, mereka pun telah terkumpul. Kiresa, istrinya, anak perempuannya dan dua orang cucunya yang masih kecil. "Nyi," berkata Kiresa kepada istrinya. "Bukan maksudku melibatkan kalian dalam kesulitan yang aku alami karena pekerjaanku." Wajah istrinya berkerut. Meskipun Kiresa berusaha untuk mengatakan dengan sangat berhati-hati, tetapi istrinya mampu menangkap kegelisahan di dalam hati suaminya. Bahkan anaknya pun telah mendesaknya. "Ada apa sebenarnya?" "Sebaiknya ayah berterus terang. Kami memaklumi tugas-tugas ayah, sehingga jika terjadi sesuatu yang akan menyangkut diri kami, sebaiknya ayah berterus terang. Kami akan berusaha membantu menurut kemampuan kami." Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Aku akan berterus terang." Suara Kiresa merendah. "Aku ingin minta kalian meninggalkan rumah ini untuk sementara." "Kenapa, ayah?" bertanya anak perempuannya. "Kesombongan kadang-kadang memang ada gunanya. Aku berhadapan dengan seorang pemimpin padepokan yang sedang kehilangan kendali nalarnya. Mereka akan membunuh aku. Tetapi itu tidak penting. Yang membuat aku gelisah, justru karena mereka tidak berhasil membunuh aku, maka mereka akan mengambil keluargaku dan memaksa aku untuk menyerah." Anak perempuannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Ayah, aku adalah anak ayah. Bukankah ayah pernah serba sedikit memberi petunjuk, bagaimana aku harus membela diri? Aku mengerti. Tetapi bagaimana dengan anak-anakmu dan ibumu? Biarlah ibu membawa anak-anak bersembunyi di rumah paman di ujung padukuhan. Aku akan berada di rumah ini bersama ayah. Kecuali jika ayah juga ingin menghindari mereka. Aku akan menyertai ayah. Yang kita hadapi adalah tidak hanya 1-2 orang, tetapi sepadepokan. Karena itu, sebaiknya kau antarkan ibumu ke rumah pamanmu. Biarlah aku menunggu di sini." Kiresa termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat ia berkata, "Kau tentu tidak dapat membayangkan siapa yang akan kita hadapi. Mereka adalah orang-orang dari padepokan Kiai Timbang Laras, yang sedang terpengaruh oleh sifat-sifat hitam Ki Jathabri." Anak perempuan Kiresa itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Siapapun mereka, ayah. Aku tidak dapat membiarkan ayah sendiri menghadapi mereka." Kiresa memang sangat bimbang. Ia tidak akan sampai hati menjerumuskan anak perempuannya ke dalam kesulitan. Bahkan mungkin hidupnya akan dihabisi dengan cara yang sangat buruk. Namun dalam pada itu, selagi mereka masih berbincang, terdengar derap kaki kuda di kejauhan. Tidak hanya 1-2 ekor kuda, tetapi beberapa. "Mereka datang," desis Kiresa. Anak perempuannya pun segera bangkit sambil mendorong kedua anaknya. "Ibu, bawa mereka pergi lewat regol butulan." Nyi Resa tidak ingin terlambat. Karena itu, maka tanpa bertanya lagi kedua orang cucunya telah dibawanya menyingkir. Anak Kiresa itu pun dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya.
Ketika ia keluar lagi, maka ia telah mengenakan pakaian seorang laki-laki. Dalam pada itu, beberapa ekor kuda yang berderap di jalan padukuhan itu langsung menuju ke rumah Ki Resa. Agaknya 1-2 orang cantrik telah melihat rumahnya, sehingga ia telah membawa kawan-kawannya untuk menangkap Ki Resa. Ketika mereka berangkat, Ki Jathabri telah meneriakkan perintah. Tangkap Perbatang dan Pinuji. Jika Resa tidak ada di rumahnya, maka bawa anak atau istrinya atau cucunya. Karena orang-orang berkuda itu belum menemukan Perbatang dan Pinuji, maka mereka pun telah menuju ke rumah Ki Resa. Jika mereka tidak membawa seorang pun kembali ke padepokan, maka Ki Jathabri dan Kiai Timbang Laras tentu akan menjadi semakin marah. Beberapa saat kemudian, 11 orang berkuda telah memasuki halaman rumah Ki Resa. Jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Kelompok-kelompok yang dikirim untuk mencari Perbatang dan Pinuji, bahkan juga Ki Resa, harus meyakinkan mampu menangkap ketiga orang itu hidup-hidup. Bersambung ke bab 442. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.